Aku menghirup energi suci dan mulai mengaktifkan aturan-aturan roh primordial yang telah kukuasai. Seketika, dunia batin dipenuhi awan-awan yang mengalir, dan gerbang gua roh primordial memancarkan sinar cahaya. Aturan-aturan mendalam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Orang di gua roh primordial itu akhirnya tampak terbangun. Dengan dengungan yang keras, gerbang gua terbuka, dan ia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar dari dunia batin. Ledakan. Dengan suara pelan, seolah-olah versi lain dari diriku telah keluar dari tubuhku dan kini melayang beberapa meter dariku, memegang pedang yang terbuat dari energi suci yang terkondensasi. Matanya dipenuhi cahaya dingin saat ia menatapku dengan tenang. Saat itu, aku merasakan koneksi samar dengannya, berbagi kesadaran dan persepsi kami, dan aku bahkan merasa bahwa aku bisa mengendalikannya. Namun, proyeksi astral itu hanya berlangsung kurang dari 3 tarikan napas sebelum berubah menjadi bola cahaya dan terbang kembali ke tubuh saya. Saya merasa sedikit lelah. Sungguh tidak mudah bagi orang yang hidup untuk memproyeksikan jiwanya ke dalam tubuh mereka. Bagus. Master Paviliun Rambut Putih membuka matanya lebar-lebar dan tertawa, mampu membentuk tubuh tempur sekuat itu hanya dalam setengah hari. Kalian sungguh pantas menjadi yang terkuat di antara generasi muda Akademi Rusa Putih. Seiring waktu, setelah aturannya dikonsolidasikan, kalian akan mampu membentuk pasukan tempur yang tangguh. Saya mengangguk terima kasih atas bimbingannya, senior. Tak perlu berterima kasih padaku. Kau telah membantuku menyembuhkan lukaku, dan aku mewariskan keahlianku padamu. Ini hanya soal sebab dan akibat. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Aku akan kembali beberapa hari lagi untuk menyembuhkanmu. Kutukan ini seharusnya sudah hilang sepenuhnya saat itu. Oke silahkan. ... Ketika saya meninggalkan Jiange dan berjalan keluar dari lantai pertama, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, yang sedang bermain catur di kejauhan, juga melihat ke arah saya. Mereka tidak menyapa, hanya tersenyum dan mengobrol. Anak ini, dia benar-benar mendapatkan seorang cacat di tingkat ke-9 untuk mengajarinya keterampilan uniknya, sungguh beruntung. Kalau saja si cacat ini tidak membutuhkan api dunia untuk menyembuhkan kakinya, dia tidak akan pernah memberikan semuanya kepada kita, mengingat sifatnya yang pelit. Jangan lupa, kita pernah menawarinya lebih dari selusin toples anggur tua sebagai imbalan untuk menulis buku panduan tentang pemisahan roh primordial dari tubuh, dan dia menolaknya. Kekikiran si cacat ini tak tertandingi di seluruh akademi. Ya, dia sangat pelit. Aku hampir tersandung dan jatuh ke tanah ketika mendengar itu. Kedua Grandmaster itu benar-benar tidak terlalu peduli pada Master Paviliun Rambut Putih. Pantas saja mereka berdua tinggal di lantai bawah Paviliun Pedang, sementara Master Paviliun Rambut Putih tinggal di lantai 9, tapi mereka sepertinya tidak pernah bertemu lagi. Aku bahkan tidak pernah melihat kedua Grandmaster itu mengunjungi Master Paviliun Rambut Putih sekalipun. Aku kembali ke gua tempat tinggalku, memasuki dunia daun ilahi, dan meneruskan latihan pedangku. Dengan waktu kurang dari sebulan menjelang upacara agung alam atas, saya harus memenuhi syarat untuk upacara tersebut sebelum dapat mewakili alam atas di upacara agung dunia. Meskipun saya penuh percaya diri, saya tidak boleh meremehkan lawan-lawan saya. Lagi pula, ada begitu banyak jenius muda di alam atas, dan tidak ada keluarga besar yang akan melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan bakat mereka. Terlebih lagi, yang disebut generasi muda, menurut Lin Muzhao, Li Qingyin, dan saya, berusia di bawah 30 tahun, tetapi aturan untuk upacara agung dunia berusia di bawah 100 tahun. Bahkan, banyak kultivator yang terlihat seperti orang parubaya juga memenuhi persyaratan. Pada saat itu, perwakilan dari berbagai keluarga akan banyak, dan akan ada banyak tantangan. Yang terpenting, aku adalah siswa terbaik di Akademi Bailu. Aku harus membawa kejayaan bagi Akademi dan membuat guruku bangga. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku tidak meraih juara pertama, setidaknya aku harus masuk 3 besar. Di dalam gua asal suci, energi spiritual melonjak dan mengalir melimpah. Setelah berulang kali mengembangkan makna sejati aturan proyeksi astral, roh primordial saya mencapai kepenuhan. Keadaan ini akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tanpa perlu kultivasi. Maka saya mengalihkan perhatian kembali ke kultivasi pedang dan mulai mengembangkan berbagai makna sejati aturan pedang di dunia batin saya, secara bertahap memperdalam pemahaman dan pemahaman saya. Entah berapa lama waktu berlalu, untaian aturan pedang, bagaikan pita, mengalir di kakiku. Di bawah sinar matahari, proyeksi aturan-aturan ini pada lempengan batu tampak mengalir mundur, semacam ketidakteraturan ritme dan siklus waktu. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang aturan pedang waktu, semakin ia takjub akan misteri dan kedalaman kekuatan ini, dan merasa bahwa pembelajaran tak ada habisnya. Saat ini, ketika aku mengangkat jariku dan memadatkan seuntai rantai skala waktu, dunia batinku semakin bergejolak. Setelah melangkah ke ranah pedang suci,
kekuatan Dao Pedang Waktuku setidaknya 5 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kendaliku juga meningkat pesat. Saat ini, aturan Dao Pedang Waktu terus-menerus muncul dan lenyap di sekitarku, dalam siklus tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya jika ilmu pedang waktu ini dapat bertahan selamanya, akankah kekuatan yang dilepaskannya menjadi lebih kuat lagi? Jadi, seiring berjalannya waktu, apa yang benar-benar abadi? Tampaknya tidak ada yang abadi kecuali Dao besar, tetapi Dao besar bersifat halus dan sulit dipahami, jadi siapa yang dapat mengatakan dengan pasti apa itu? Tepat saat itu, sebuah simbol emas di telapak tanganku bersiul pelan, sepertinya dipicu oleh aturan Dao Pedang Waktu yang telah kusempurnakan. Siulan itu dalam dan panjang, serta memiliki perasaan yang mendalam dan mendalam. Aturan ini telah lama terkubur di bawah rerun Dewa Suci segudang milikku, itulah aturan naga sejati. Aturan Dao Pedang Waktu sebenarnya telah memicu aturan naga sejati. Mungkinkah ada semacam peluang yang terlibat? Saya sangat gembira. Teknik naga sejati selalu menjadi salah satu keahlian andalanku, tetapi bagaimanapun juga, garis keturunanku tetaplah demikian. Garis keturunan manusia tidak dapat memaksimalkan teknik naga sejati, dan kekuatan yang dilepaskannya kurang dari setengah kekuatan naga sejati. Tetapi bagaimana jika aku menggabungkan teknik naga sejati dengan ilmu pedang? Mungkinkah kekuatan yang dilepaskannya sebanding dengan garis keturunan naga sejati? Selain itu, kali ini adalah teknik naga sejati yang beresonansi dengan Dao Pedang Waktu atas inisiatifnya sendiri, jadi mengapa saya tidak senang melakukannya? Sambil menahan kegembiraannya, ia kembali bermeditasi, mengaktifkan teknik naga sejati, dan memulai proses penggabungannya dengan aturan-aturan Dao Pedang Waktu. Dalam sekejap, dua kekuatan aturan yang sangat berbeda itu saling berbenturan, menimbulkan badai di dunia batinnya. Dalam sekejap mata, ia memuntahkan seteguk darah. Benturan ini sungguh mengerikan, mematikan. Ia buru-buru mengaktifkan aturan kesucian fisik, tubuhnya diselimuti rune fisik, seolah dituang dari emas. Ia mengabaikan gejolak di dunia batinnya dan dengan paksa menggabungkan aturan teknik naga sejati dengan aturan Dao Pedang Waktu. Rasanya seperti sambaran petir menyambar tubuhku, gemuruhnya seakan tak pernah berhenti. Setiap helai rambutku berdiri, bahkan kepalaku pun berdiri. Dunia berkobar dengan api, membuatnya terasa begitu lucu dan menggelikan. Natavia di kejauhan hanya melirikku, menyadari betapa gawatnya situasi ini, dan dengan demikian tidak menggangguku, melanjutkan kultivasinya. Setiap terobosan penuh dengan bahaya, tetapi kali ini bahayanya bahkan lebih mengerikan. Retakan muncul di tubuh fisiknya, di dalamnya mengalir energi waktu seputih susu, dan sisik naga emas bergemuruh. Seolah-olah seekor naga sejati sedang bertarung melawan waktu abadi di dalam tubuhnya, dengan raungan naga yang menggema. Aturan Dao Pedang Waktu terus mendesak, ingin membasmi naga sejati ini. Tak satu pun dari mereka mau mengalah, dan mereka bertarung tanpa henti. Proses menyakitkan ini perlahan berlalu. Beberapa hari kemudian, ketika saya hampir mati rasa dan tak lagi merasakan sakit, dunia batin saya berubah lagi. Untaian aturan skala waktu tampak semakin padat, sementara teknik naga sejati bertransformasi menjadi aturan emas tak berujung yang berputar di sekitar aturan skala waktu ini, memulai proses penyerapan dan pengintegrasian yang sesungguhnya. Akhirnya dimulai. Pikiranku berpacu. Aku mengulurkan tangan dan memasukkan akar obat suci ke dalam mulutku. Seketika, akar itu berubah menjadi aliran energi suci yang diserap oleh tubuhku yang terluka. Luka itu sembuh dengan cepat, dan konvergensi kedua aturan itu pun semakin cepat. Pada saat tertentu, sebuah rantai skala waktu benar-benar hidup, diselimuti sisik, dan dipenuhi aura abadi dari cahaya ilahi. Segalanya tampak berjalan lancar. Rantai aturan waktu bertransformasi menjadi naga. Naga sejati awalnya adalah makhluk yang paling dekat dengan dewa di dunia, dan dikenal abadi. Saat mereka menyatu dengan aturan naga sejati yang sempurna, aturan pedang waktu juga menjadi sangat tajam, dengan kekuatan yang meningkat setidaknya 3 kali lipat. Ini tidak lagi sesederhana tebasan skala waktu. Setelah hampir seharian penuh persiapan, ketika teknik naga sejati dan aturan Dao Pedang Waktu di dalam tubuhku kembali terpisah, aku tahu bahwa penyatuan itu telah sempurna. Aku membuka mata, dan dengan sebuah pikiran, sebuah citra Dharma naga sejati yang dipenuhi makna waktu yang sesungguhnya melayang ke telapak tanganku. Naga sejati itu hanya setebal jari, tetapi ia sangat suci, meraung di udara dan memancarkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Sangat kuat. Tanpa sadar, aku diam-diam merasa senang. Tubuhku melayang ke udara, dan aku menarik napas dalam-dalam, meningkatkan kekuatanku hingga mencapai puncaknya. Aku mengayunkan pedang tulang abadi ke depan, melepaskan kekuatan evolusi tebasan skala waktu. Seketika, puluhan avatar naga sejati melayang ke udara di sekitar pedang itu, tubuh mereka dipenuhi kekuatan Dao Pedang Waktu, berputar dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Naga-naga sejati ini memiliki kesadaran mereka sendiri, mencari lawan untuk dibasmi.
Tubuh mereka berputar dan berputar, melepaskan rentetan efek mematikan yang terus-menerus. Suara dentuman itu hampir menghancurkan surga gua asal suci, yang membuatku begitu ketakutan sehingga aku buru-buru menarik kembali kekuatan penghancur bumi ini. Perasaan ini mengerikan. Rasanya, setara dengan serangan dari seorang Saint pedang bergelar. Kekuatan ini, jelas setara. Aku merasakannya saat melawan seorang Saint pedang bergelar. Karena sangat gembira, saya memutuskan untuk menamakannya, tetapi saya tidak dapat menyebutnya Time Scale Slash lagi, karena penampilan dan asal-usulnya telah berubah. Sebut saja serangan pedang ini naga sejati waktu. Serangan ini membawa kekuatan teknik naga sejati dan dao pedang waktu ke titik puncaknya. Ini kartu trufku yang lain. Selama waktu aktivasinya tepat, bukan tidak mungkin membasmi seorang Saint pedang bergelar. Namun, serangan ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf untuk satu serangan. Lagi pula, kekuatan tidak bisa bertahan lama. Jika aku, seorang Saint pedang tingkat rendah, mengaktifkan naga sejati waktu beberapa kali berturut-turut, aku khawatir lawanku akan terkuras energi sucinya dan kehilangan kemampuan bertarungnya bahkan sebelum ia benar-benar pulih. Panggilan. Saat aku menghembuskan napas dan membuka mataku lagi, Natafia sudah berdiri di hadapanku, tersenyum dan berkata, kau sudah menguasai teknik pamungkas lainnya, sesuatu seperti jurus mematikan. Aku mengangguk dan tersenyum namun, itu tidak bisa disebut jurus pamungkas. Jurus pamungkas hanyalah manifestasi dari suatu aturan tertentu. Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, aturan yang muncul dalam jurus kita mungkin dianggap jurus pamungkas di alam bawah, tetapi di alam atas, itu hanyalah misteri aturan. Naga sejati waktu yang baru saja kupahami itu unik dan bisa dianggap sebagai teknik andalan. Wei, kultivasi pedangmu tampaknya telah meningkat pesat. Bisakah kau memicu petir kesengsaraan pedang sekarang? Tidak apa-apa, jubah Natafia berkibar di belakangnya saat dia terkekeh. Mari kita cari tempat untuk membantuku mengatasi kesengsaraan ini. Bagus. 800 mil jauhnya dari Akademi Bailu, hamparan ladang menyajikan pemandangan indah perairan jernih dan pegunungan yang rimbun. Tiba-tiba, kilatan petir menembus ketenangan. Natafia, mengenakan gaun sederhana, tampak luar biasa cantik. Menginjak petir itu, ia telah memicu tingkat ke-9 kesengsaraan dao pedang. Ia tampak seperti wanita cantik yang baru saja keluar dari dunia lain. Memegang pedang panjang, ia memancarkan aura yang membuat orang ingin mendekatinya. Apakah sudah dimulai? Tanyanya. Mari kita mulai. Aku berdiri beberapa mil jauhnya, mengamatinya dalam diam. Seluruh dunia ini hampir sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Siapapun yang masuk dalam radius 100 mil akan menjadi yang pertama terdeteksi. Begitu aku membuka domainku, dua aura yang mengintai di kejauhan langsung menghilang tanpa suara. Jelas, seseorang awalnya ingin menyaksikan kesengsaraan Santo pedang ini. Petir itu semakin kuat, dan jubah Natafia berkibar, melepaskan semburan niat pedang yang merusak untuk melawan kesengsaraan petir. Di seluruh alam roh, bakat Natafia tak tertandingi, bahkan sedikit melampaui Hong Yue. Setelah bermeditasi selama berhari-hari di surga gua asal suci dan mengamati aturan-aturan pedang dao yang telah kutunjukkan, ia telah membuat kemajuan pesat dalam aturan-aturan tersebut. Ia lebih dari mampu menghadapi beberapa kesengsaraan petir pertama. Namun, ketika mencapai kesengsaraan ketujuh, tubuhnya dipenuhi luka, dan petir saling terkait, menimbulkan bahaya yang fatal. Tolong aku. Dia terperangkap dalam jaring petir dan putus asa berteriak minta tolong. Aku melangkah ke jaring petir dengan tangan di belakang punggung, memancarkan keyakinan. Untaian energi dao naga sejati berputar di sekitarku. Tepat saat aku melingkarkan lenganku di pinggang ramping Natafia, energi dao naga sejati membentuk dinding besi pertahanan yang tak tertembus di luar. Namun, campur tangan seorang suci dalam kesengsaraan petir membawa bencana yang lebih mengerikan. Tak hanya petir, kutukan pun turun dari langit. Kesengsaraan petir menari-nari liar, melecut energi dao naga sejati dan memancarkan ledakan yang memekakkan telinga. Natafia menatapku dengan mata lebar dan indah, tampak terpana, terkagum-kagum oleh kekuatan surgawi yang mengagumkan. Bencana petir itu lenyap tak lama kemudian. Petir kesusahan ketujuh sudah cukup, kataku. Ya, tingkat ketujuh. Ia mengangguk. Di bawah pengamatan mata Dewa Pedang Daoku, seberkas api rerun Dewa Suci telah menyala di dunia batinnya. Warnanya merah darah dan merupakan api kematian tingkat 3, sama seperti api rerun Dewa Suci yang dipahami oleh para pemuda pemelihara jiwa di pusaran kehampaan, tetapi juga memiliki semacam aura sunyi, membuatnya tampak sangat berbeda. Kembali ke dunia daun ilahi, mari kita mulai menyempurnakan rerun Dewa Suci, kataku. Bagus. Natafia naik ke bahuku dan melesat ke alam daun ilahi, sementara aku menyerap alam daun ilahi ke dahiku dan kembali ke guaku. Satu tugas lagi telah selesai. 3 hari kemudian, Natafia muncul dari pengasingannya,
mengenakan zirah lembut berwarna merah muda, memancarkan aura seorang ratu yang hancur. Memegang rapier, ia memancarkan aura kuat seorang santo pedang. Seorang santo pedang lain telah muncul di alam atas. Setelah menguasai kekuatan seorang santo pedang, ia menjadi sangat percaya diri. Melangkah keluar dari dunia daun ilahi, ia berdiri di hadapanku dan tersenyum, berkata, "Sekarang, mungkin aku bisa melindungi gunung alam roh." "Bukan hanya gunung alam roh, kamu harus melindungi seluruh alam atas." Dia mengangguk tegas dan berkata, "Namun, aku akan terus mengikutimu dan tetap di sisimu. Kau tidak keberatan, kan?" "Tidak." Aku mengangkat bahu dan tertawa, "Alasanku mempertahankanmu di sisiku adalah untuk menjadikanmu asistenku. Ada banyak hal yang tidak bisa kulakukan sendiri, dan aku akan selalu membutuhkan bantuan seseorang." "Bagus." Dia duduk di bangku batu di hadapanku sambil tersenyum dan berkata, "Suan-suan kecil, kau sedang membangun kekuatanmu sendiri sekarang, bukan?" "Sebenarnya, ini sudah dimulai sejak lama." Aku diam-diam setuju, itu dimulai sejak Istana Pangeran Bu dibangun kembali, tapi kita belum menemukan asisten yang benar-benar kuat. Kau dulu ratu yang hancur, dan aku tak bisa memanfaatkanmu. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang situasinya berbeda. Kau adalah santo pedang tingkat rendah terkuat di alam atas, dan bahkan dikenal tak terkalahkan di bawah santo pedang tingkat atas. Status dan posisimu sekarang sangat berbeda. Semua ini hanya bisa dilihat di permukaan ketiadaan." Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sebenarnya, aku melihat banyak hal dalam aturan dunia api dunia, dan hatiku sudah lama tidak tenang. Hubungan karmanya terlalu dalam. Aku khawatir aku tidak akan bisa melepaskan diri dari hubungan karma ini di kehidupan ini. Aku hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah." Natafia agak terkejut, bibirnya sedikit terbuka, lalu ia melangkah maju, meletakkan tangannya di bahuku, dan aroma harumnya tercium saat ia berkata, "Jangan khawatir, aku akan tetap bersamamu. Aku sekarang santo pedang nomor 1 di bawah komandomu, Bu Yixuan. Kalau begitu, kamu perlu berkultivasi dengan tekun," kataku sambil tersenyum. Saat itu, Natafia tiba-tiba menjadi waspada dan berkata, "Seseorang datang. Aku akan pergi ke alam daun ilahi untuk berlindung." Aku mengangkat tanganku dan memanggil dunia daun ilahi, membawa Natafia ke dalamnya. Segera setelah itu, dua aura mendekat dari luar, disertai suara yang agak merdu, "Kakak senior Bu, kau di sana." Itu suara Ling Yun. Dia sekarang murid Istana Rusa Putih dan berhak menggangguku, murid utama. "Ya, silakan masuk kalau butuh sesuatu." Aku melambaikan tangan, dan pintu gua langsung terbuka. Benar saja, bukan hanya satu orang. Ling Yun dan adiknya, Ling Fei, melangkah masuk ke dalam gua bersama-sama, lalu berbalik dan saling memandang, seolah memberi isyarat agar aku menutup pintu gua. Setelah menutup gerbang batu, aku berdiri dan bertanya sambil tersenyum, "Adik-adik, apakah ada yang kalian butuhkan?" Baru-baru ini, guru sedang mengasingkan diri. Ling Yun menggigit bibir merahnya dan berkata, "Kedua tetua yang bertugas mengajar ilmu pedang juga sedang pergi bekerja, jadi Fei Er dan aku praktis tidak melakukan apa-apa setiap hari. Guru kami sedang fokus mengajar suster senior Mu Zhao kitab suci angin surgawi, dan kami." "Kamu tidak cemburu, kan?" tanyaku sambil tersenyum. "Tidak akan." Ling Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kami para saudari hanyalah murid yang tinggal di Istana Rusa Putih untuk berkultivasi. Kami tahu posisi kami dan tidak bisa dibandingkan dengan status saudari senior Mu Zhao sebagai gadis suci. Kami datang ke sini hanya untuk mengembangkan jalur pedang yang lebih kuat dan memperkuat diri. Sejak invasi tanah pengasingan, alam atas telah menjadi kolam keruh. Tanpa kekuatan yang memadai, kami bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Kau ingin aku mengajarimu ilmu pedang?" tanyaku. Ling Fei mengangguk, "Ya, kakak senior Bu, kau sudah berada di peringkat 200 teratas dalam peringkat orang suci, dan kekuatanmu tak kalah dari para tetua paviliun percobaan. Kau memenuhi syarat untuk mengajariku dan adikku ilmu pedang. Meskipun kita tahu ini lancang, bukankah Istana Rusa Putih juga memiliki aturan saling mendukung dan berkultivasi? Aku dan adikku sudah bulat tekad. Daripada tidak mencapai apapun di Istana Rusa Putih, lebih baik kita." Wajahnya memerah, dan ia tak sanggup melanjutkan. Ling Yun, di sisi lain, lebih terbuka dan melanjutkan apa yang ditinggalkan adiknya, berkata, "Kenapa tidak memilih dan lebih dekat dengan kakak senior Bu? Bagaimana caranya agar kita bisa lebih dekat?" tanyaku dengan santai. Ling Yun menatap langsung ke mataku dan berkata, "Kami tahu kakak senior Bu sudah punya dua orang kepercayaan, Peri Qingyin dan kakak senior Mu Zhao, jadi kami tak berani berharap lebih. Kami hanya meminta untuk tetap di sisi kakak senior untuk berkultivasi. Baik kakak senior memperlakukan kami sebagai pelayan atau adik perempuan, selama kakak senior memintanya, kami akan menyediakan teh dan air,
mencuci pakaian, dan melipat selimut, dan kami tak akan pernah cemberut meskipun harus melayaninya di tempat tidur. Seperti beberapa pelayan yang ditawan di gua-gua oleh murid-murid Istana Suci, kami hanya meminta agar kakak senior dapat menganugerahkan ilmu pedang yang lebih kuat kepada kami. Berbeda dengan kakaknya, Ling Fei masih perawan dan belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Mendengar kata-kata kakaknya, wajahnya langsung memerah, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak berkomentar, tetapi menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, energi guru terbatas. Mengajar saudari senior Mu Zhao dan saya telah menyita banyak energinya. Selain itu, teknik pedang rusa putih dan kitab suci angin surgawi sekte kami hanya diwariskan kepada murid utama dan santo wanita. Saya harap Anda dapat memahami situasi guru. Mengenai ketidakhadiran tetua paviliun percobaan, itu karena alam atas sedang kacau, semua orang dalam bahaya, dan situasi memaksa kami untuk berada di sini. Ling Yun tersenyum tipis. Aku tahu, jadi aku tidak pernah menyalahkan guru. Hanya saja, aku dan adikku tidak ingin terus hanyut dan ingin membuat terobosan dalam kultivasi kami. Jadi, kami hanya bisa berpegang teguh pada sebuah pohon besar. Kakak senior menyelamatkanku dan Ling Fei saat itu. Aku dan adikku memiliki hubungan denganmu, itulah sebabnya kami datang kepadamu. Mustahil bagi murid laki-laki lain untuk melakukan hal itu. Ada banyak sekali aturan dan hukum yang sangat ketat di dunia kultivasi, bahkan di sekte kelas atas seperti Akademi Rusa Putih. Tanpa kekuatan yang luar biasa, seseorang tidak dapat memperoleh lingkungan kultivasi yang lebih baik tanpa membayar harga. Tampaknya merasakan keraguanku, Ling Yun bertanya, kakak senior, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Kalian adalah teman-teman seperjuanganku, jadi dari segi status. Aku mengerutkan kening. Karena memang begitu, Ling Yun menggigit bibir merahnya dan dengan lembut menarik tali di bahunya. Seketika, gaun putih seorang murid perempuan Istana Suci jatuh ke tanah. Di sampingnya, Ling Fei juga menarik tali, dan gaun panjangnya pun jatuh ke tanah. Seketika, dua tubuh indah bak gading yang montok muncul di hadapanku. Keindahan puncak-puncak dan garis-garis bergelombangnya sungguh menakjubkan. Wajah Ling Fei memerah, dan bahunya sedikit gemetar. Ini pasti pertama kalinya dia begitu terbuka pada seorang pria. Kakak senior, kami tidak punya apa-apa lagi untuk dikekang, kata Ling Yun sambil mengerucutkan bibir merahnya, selama kakak senior bersedia, kami bisa menjadi pengikutmu, dan kami hanya ingin tetap di sisimu. Aku merasakan sakit kepala datang dan mengerutkan kening, sambil berkata, pakai bajumu dulu. Aku perintahkan kamu untuk mengenakan pakaianmu. Keduanya tetap tidak bergerak. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah berpikir sejenak, saya berkata, benarkah? Ling Fei dan Ling Yun sangat gembira dan segera mengenakan kembali gaun panjang mereka. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi, aku tidak butuh kalian berdua untuk menjadi penghangat tempat tidurku, karena aku jarang tidur di tempat tidur. Kalian berdua bisa tetap di sisiku untuk berkultivasi, tapi peran kalian adalah pembasmi. Pembasmi, Ling Fei terkejut. Ya, aku akan melatih kalian menjadi santo pedang, tapi mulai sekarang kalian harus mematuhi semua perintahku. Tentu saja, aku tidak akan meminta kalian melakukan hal yang tidak bermoral, kalian hanya akan tetap di sisiku sebagai asisten. Apakah kalian berdua bersedia? Bersedia. Keduanya mengangguk berulang kali. Aku menatap Ling Fei dengan saksama dan berkata, Ling Fei, kau adalah putri Fulan, putri kesayangan Pangeran Fulan. Apakah kau benar-benar bersedia tinggal di sini dan mengikutiku? Tatapan Ling Fei tegas. Aku bersedia. Ayahku mencintaiku, tetapi aku tidak bisa selamanya lemah. Suatu hari nanti, aku akan melindungi kerajaan dan raja dengan kekuatanku sendiri, jadi aku bersedia berada di sisi kakak seniorku. Baik di beranda aplikasi PC maupun seluler, ada halaman ulang tahun untuk Yezi. Kalau ada uang lebih, silakan klik dan tunjukkan dukunganmu. Terima kasih. Semoga semuanya mendapatkan awal musim gugur yang bahagia. Bagus. Aku mengangguk dan berkata, aku akan meluangkan waktu untuk memberitahu guru dan tetua Istana Suci bahwa kalian berdua akan berkultivasi bersamaku mulai sekarang dan kalian tidak perlu kembali ke gua kalian. Sekte kami memiliki aturan bahwa murid Istana Suci harus berkultivasi bersama murid utama untuk berbagi beban dengan guru. Apakah kalian berdua keberatan? Sama sekali tidak ada keberatan. Mata Ling Fei berbinar saat dia bertanya, kakak senior, apakah benar-benar mungkin bagi adikku dan aku untuk menjadi orang suci pedang? Ya, aku tersenyum dan berkata, kalian berdua sudah ahli di peringkat setengah suci. Selama kalian menembus ranah kejernihan hati pedang, kalian bisa memicu 9 kesengsaraan surgawi dao pedang. Menjadi seorang suci pedang itu mudah. Sekarang ikutlah denganku, aku akan membawa kalian ke tempat kalian akan berkultivasi di masa depan. Sambil berbicara,
Ia membuka telapak tangannya dengan lembut, dan seberkas kekuatan suci yang lembut melingkari pinggang ramping kedua wanita itu. Dunia daun ilahi di antara alisnya terbang ke langit, membawa mereka langsung ke dunia daun ilahi. Sikat, sebuah pemandangan cerah dan jernih terbentang di hadapanku. Dunia daun ilahi kaya akan energi spiritual, dengan pegunungan hijau yang rimbun dan air yang jernih sebuah surga di bumi. Dan di udara berdiri seorang wanita cantik, Natafia, yang tersenyum padaku dan berkata, kau berhasil menipu dua saudari junior yang cantik untuk datang ke sini lagi. Saya sedikit malu tidak juga, saya hanya melakukannya karena rasa senang. Setelah itu, ia melepaskan Ling Yun dan Ling Fei, sambil berkata, mulai sekarang, kalian berdua akan berkultivasi bersama Natafia di dunia daun ilahi. Ingat, Natafia lebih kuat darimu, jadi jika terjadi sesuatu, patuhi perintah Natafia. Jika kalian tidak patuh, aku akan memukul kalian sendiri. Wajah kedua saudari itu langsung memerah dimengerti, kakak senior. Silakan tunggu sebentar, aku melompat ke pegunungan kuno di depan, jemariku berayun, melepaskan teknik pedang yang diilhami oleh aturan-aturan ilmu pedang. Teknik-teknik ini meninggalkan bekas pahat di dinding batu, dipenuhi semangat ilmu pedang. Aku meninggalkan lebih dari 1000 bekas pahat, hampir mengukir semua aturan ilmu pedang yang telah kupahami. Dari aturan ruang dan waktu hingga aturan api dan air, semuanya terukir dan terverifikasi, menjadikan pegunungan ini tempat yang sangat baik untuk observasi dan pengembangan diri. Kini setelah aku memahami jalan pedang abadi, aku berhak meninggalkan jejak pedang ini. Bagi mereka yang belum melangkah ke ranah santo pedang, pemahaman pribadi tentang pedang ini bagaikan berkah ilahi. Kalian bisa mematuhi dan mempraktikkan aturan pedang ini kapan saja. Kalian bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang diperlukan dari Natafia. Nyalakan api rerun dewa suci sesegera mungkin dan bergabunglah dengan barisan santo pedang. Jangan mengecewakanku. Ucapku pada mereka dengan penuh arti. Ling Yun dan Ling Fei hanya melirik tulisan pedang di dinding batu, tetapi mata indah mereka sudah dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dengan gembira, kedua saudari itu segera berlari ke pelukanku, satu di setiap sisi, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, kakak senior. Kau begitu baik kepada kami. Natafia berdiri di samping dengan kedua tangan di pinggang rampingnya dan berkata, Guru, bolehkah saya juga menjalankan dan memahami aturan-aturan ilmu pedang ini? Baiklah, kenapa kau berubah pikiran lagi? Aku perlahan menjauhkan Ling bersaudara dari pelukanku. Mata indah Natafia berbinar licik saat ia berkata, kau menganugerahkan kami sumber daya untuk bercocok tanam dan memberi kami aturan ilmu pedang, tapi kau bukan tuan kami. Lagi pula, kau telah mengabdi kepada kami gelar apa lagi yang lebih tepat selain tuan. Sambil berbicara, ia mengirimkan secercah suaranya akan kuberi pelajaran pada kedua gadis kecil ini. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Benar saja, begitu Natafia mengatakan ini, Ling Yun dan Ling Fei tersipu dan berkata kepadaku, ya, mulai sekarang kami akan memanggilmu kakak senior di depan orang luar, tetapi secara pribadi kami akan memanggilmu tuan. Ngomong-ngomong, kami sudah memutuskan untuk menjadi pelayan pribadimu. Tiba-tiba aku merasa sakit kepala dan berkata, apapun namamu, ingat saja ini aku akan mengirimmu untuk membasmi orang di masa depan. Asah kemampuanmu dan layani aku dan alam atas. Jadilah pendekar pedang yang bertanggung jawab. Natafia mengangguk dengan tegas. Mata Ling Yun dan Ling Fei berbinar-binar. Gelar Sword Saint bagaikan keyakinan yang tak terjangkau bagi mereka. Kini setelah aku memberi mereka harapan untuk menjadi Sword Saint, rasanya seperti membuka babak baru dalam hidup mereka. Natafia telah mengambil peran sebagai kakak tertua dan mulai mendisiplinkan Ling bersaudara. Nah, itu membuatku lebih mudah. Meskipun Natafia dulunya berasal dari tanah pengasingan, ia benar-benar diuji oleh api. Selama bertahun-tahun, ia telah menyelamatkanku lebih dari sekali. Berdasarkan hubungan ini saja, ia adalah seseorang yang bisa kupercaya. Terlebih lagi, di bawah mata ilahi pedang Dao, penyamaran siapapun akan terbongkar. Mata Natafia hanya memancarkan ketulusan dan tanpa kepura-puraan. Dunia daun ilahi terasa sunyi. Ketiga wanita cantik itu telah pergi ke dinding batu untuk mengamati dan memahami jalur pedang, sementara aku punya waktu luang. Aku memejamkan mata dan berkultivasi di ruangan terpencil di gua asal suci, terus memahami aturan dunia dan kekuatan abadi jalur pedang. Bagiku, mengolah alam secara paksa menjadi sia-sia. Hanya mengolah aturanlah jalan sejati menuju terobosan, dan kekuatan yang diperoleh dari terobosan semacam itu jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh terobosan alam sederhana. Entah berapa lama waktu berlalu dalam kondisi meditasi ini. Ketika membuka mata, aku mendapati diriku tenggelam dalam aturan-aturan ilmu pedang. Tubuhku terendam oleh makna sejati dunia yang dipadatkan oleh aturan-aturan ilmu pedang. Aku bahkan bisa menghirup banyak aturan dunia berwarna emas pucat melalui mulut dan hidungku. Api dunia berputar-putar di sekitarku,
dan seluruh tubuhku terasa seperti berendam dalam lautan aturan. Kondisi ini telah berlangsung setidaknya selama beberapa lusin hari. Suatu pikiran terlintas dalam benakku, seolah aku tergerak oleh kerinduan. Bayangan orang dan lukisan itu terus terbayang di benak saya, dan mulai berevolusi di dunia aturan di hadapan saya. Saya tidak perlu mengaktifkan kekuatan apapun, semuanya berjalan sesuai keinginan saya. Ribuan aturan di atas kepala saya dideduksi dan dipadatkan menjadi garis-garis emas, yang akhirnya membentuk sebuah lukisan yang indah. Di lukisan itu terdapat gambar Li Qingyin, berpakaian putih, dengan wajah seputih salju. Lukisan tombak emas abadi, jurus terkuat dalam teknik pedang Myriad Things, yang diresapi makna sejati dunia, selalu menjadi salah satu kartu truf terkuatku. Kini, setelah berevolusi berkat aturanku, alam abadi lukisan tombak emas telah muncul dengan sendirinya. Ini berarti kekuatan aturannya sudah penuh, dan alam abadi lukisan tombak emas akan segera mengalami transformasi total. Benar saja, garis-garis indah dalam lukisan itu ditarik satu persatu, berputar tanpa henti di lautan aturan dunia di udara. Kekuatan aturan terus-menerus tersebar dan dibentuk ulang, mengulangi siklus ini berulang kali, seolah mencari titik kekuatan yang ekstrim. Aku tidak campur tangan secara paksa, tetapi hanya mendorong kekuatan suci untuk mendukung semua perubahan dan deduksi ini, membuka mataku lebar-lebar untuk melihat makna sejati yang tersembunyi dalam setiap perubahan. Hanya dengan cara inilah aku dapat benar-benar menguasai lukisan tombak emas abadi yang baru lahir. Tak lama kemudian, lukisan indah itu kembali mengembun di udara. Di lukisan itu, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Bebatuan di sekitarnya tampak kasar, seolah-olah mengulang adegan itu dalam ingatanku. Ekspresinya begitu menawan, seolah-olah ia sedang dimarahi oleh tuannya karena berlutut, penuh pesona menawan seorang gadis tetangga. Beberapa saat kemudian, gulungan itu hancur lagi, berubah menjadi garis-garis yang memulai proses pembentukan ulang di udara. Kali kedua lukisan itu diciptakan kembali, sosoknya tetaplah dirinya. Sebuah kolam air suci muncul, dan tubuhnya yang seindah giok bermandikan kolam teratai suci, penampilannya yang menawan bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, secantik peri yang turun ke bumi. Proses ini berulang, gulungan itu berserakan dan tersusun kembali, berserakan dan tersusun kembali, tetapi setiap kali tersusun kembali, kekuatannya semakin kuat. Perasaan ini memikat saya, seolah-olah saya sedang mengagumi sebuah mahakarya lukisan. Peri dalam lukisan itu adalah sosok yang saya rindukan siang dan malam. Xiao Yan mengikuti sangguan Nanfeng dalam kultivasinya, dan saya ingin sekali bertemu dengannya tetapi tidak bisa. Menjaganya di sisi saya hanyalah angan-angan belaka. Sama seperti saya juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Beberapa kata dari pohon anggur ilahi bagaikan gunung yang menekan pundak saya, membuat saya merasa kewalahan, tetapi juga mendorong saya untuk terus menerobos dan membuat kemajuan. Setiap orang punya tanggung jawab dan misinya masing-masing. Meskipun kita hanya dipisahkan oleh sungai embun putih, kita tak bisa bertemu. Kita hanya bisa mempercayakan kerinduan kita satu sama lain. Berdengung. Tepat saat gulungan itu mengembun untuk ke-99 kalinya, aturan dunia tiba-tiba mulai bergerak. Dari dalam gulungan, Su Yan, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, melangkah keluar, benar-benar keluar dari gulungan itu. Memegang pedang Qingyin, ia memancarkan aura keabadian. Matanya yang cerah menatapku, bagaikan tatapan peri transenden, dipenuhi harapan, kerinduan, dan keengganan. Tiba-tiba, kekuatan pedang terdalam meledak, mengubah langit menjadi kekacauan. Wujud abadi Su Yan mulai terurai menjadi garis-garis dengan energi pedang yang sangat kuat. Garis-garis itu menari dan berputar di sekitar pilar cahaya di tengah langit, terus berputar dan menyerapnya. Tak lama kemudian, sebuah pedang abadi keemasan terbentuk di bawah garis-garis tersebut, yang beresonansi kuat denganku. Perasaan ini, aku melesat menembus langit, perlahan membuka tanganku. Kekuatan pedang surgawi ini, sebuah manifestasi dari kehendak ilahi, luar biasa kuatnya, bahkan sebanding dengan kekuatan naga sejati waktu yang menakjubkan. Aturan dari dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya. Ini adalah jalur pedang yang menggabungkan kekuatan berbagai aliran, jalur pedang yang sangat memahami aturan segala sesuatu, dipenuhi dengan kekuatan inklusivitas, kebajikan, jalan surga, keberuntungan, dan pembantaian. Bahkan membuatku terkesiap kaget. Dengan kekuatan Sain Liku saat ini, aku masih belum bisa memahami kekuatan aturan yang luar biasa ini. Jika aku berhasil menembus wilayahku dan mencapai level Sword Saint tingkat menengah, mungkin dengan secercah jalur pedang ini, aku bisa bertarung beberapa kali dengan para sage legendaris. Wus! Karena tidak mampu mempertahankan kekuatannya, pedang abadi di tangannya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pancuran cahaya spiritual yang jatuh ke dalam gua asal suci. Setelah mendarat, aku duduk dengan tenang, jantungku berdebar kencang. Jurus ini tak lagi pantas disebut lukisan tombak emas abadi, melainkan pedang lukis jejak abadi. Meskipun hanya satu pedang,
kekuatannya sebanding dengan kekuatan surga. Jurus ini mampu mencapai efek ajaib mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan mengejutkan musuh. Jurus ini telah menjadi kartu truf sejati di antara kartu trufku. Pada titik ini, setelah melangkah ke ranah pedang suci dan memahami aturan serta kekuatan ranah pedang suci, aku membuat terobosan lebih lanjut dalam keahlian unik asliku. Aku menyimpulkan jalan naga sejati waktu dari aturan waktu dan teknik naga sejati, memahami niat pedang pemusnahan dari aturan jalan pedang kematian, dan memahami teknik lukisan pedang abadi dari teknik pedang segala hal. Saat ini, kekuatanku telah mencapai puncaknya. Guru saya telah mengasingkan diri di guanya, mengajari kakak perempuan saya, Lin Muzhao, teknik rahasia kitab suci kuno angin surgawi. Jadi, saya sedang dalam tahap pengembangan diri. Setelah penyembuhan 3 api dunia, kutukan pada Master Pavilion berambut putih hampir sepenuhnya terhapus, dan tubuh fisiknya mulai pulih. Mungkin dalam beberapa bulan, ia akan dapat membangun kembali kakinya dan menjadi seperti orang normal. Soal proyeksi astral dan kondensasi tubuh tempur, aku sudah menguasainya cukup jauh, tapi itu hanya bisa digunakan sebagai sarana. Kartu trufku yang sesungguhnya saat menghadapi musuh tetaplah ilmu pedangku. Tiba-tiba, transmisi suara memasuki gua. Itu suara sepupunya Bu Suanyin Xiao Xuan, apakah kamu sedang menyendiri? Tidak, Kak, kamu di sini. Tidak, aku di kota Zhongsu. Ada restoran baru bernama Bai Weilou yang baru saja dibuka. Bebek panggangnya enak sekali. Mau coba? Aku tunggu di sini. Meskipun sepupu saya bilang itu hanya makan, ternyata lebih dari itu. Saya langsung setuju, meninggalkan gua, dan terbang ke kota Zhongsu. Angin sepoi-sepoi membelai wajah, awan-awan menghilang, dan sebuah kota megah berdiri tegak di atas bumi. Setelah pertempuran di tanah pengasingan, kota Zhongsu tidak terpengaruh oleh perang. Sebaliknya, karena kelangkaan makanan dan sumber daya budidaya, kota itu menjadi semakin makmur. Kafilah tak terhitung jumlahnya, kapal perang datang dan pergi di udara, dan para pembudidaya dari seluruh dunia datang dan pergi di jalanan. Mengikuti aroma sepupuku, aku terbang dan langsung melancarkan jurus pedang. Jubah putihku, jubah seorang murid istana suci, berkibar tertiup angin, memancarkan aura konfusianisme dan taoisme. Aku tampak seperti seorang cendekiawan riang yang sedang berkultivasi di luar dunia fana, sikapku sangat berbeda dari sebelumnya. Ditambah dengan pakaian murid istana suci, banyak tatapan tertuju dari dalam kota, beberapa dengan heran, yang lain dengan iri. Akademi Bailu kini telah menjadi akademi nasional, memegang posisi yang sangat tinggi di Kekaisaran Tianxin. Menjadi murid Akademi Bailu adalah impian banyak kultivator muda. Di kejauhan, sebuah bangunan kayu berdiri di tengah taman bunga di kota. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan rusa-rusa berkicau. Tidak banyak pengunjung, tetapi tempat ini cukup elegan. Dari lantai 1 hingga lantai 5, hanya ada 3 hingga 5 orang di setiap lantai, tetapi masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Yang terlemah setidaknya setengah santo. Yang terkuat tentu saja sepupunya di lantai atas. Ia mengenakan gaun putih berkibar yang luar biasa indah. Ia memancarkan aura seorang santo, yang membuat semua orang di bawah makan dengan sangat tenang dan tak berani menatapnya. Wus! Aku mendarat tepat di lantai atas dan duduk berhadapan dengan sepupuku. Mata dewaku yang menghunus pedang menyapu tubuhnya dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi cahaya jingga yang menyala-nyala, penuh dengan aturan suci yang tak tertembus oleh mata dewaku. Terlebih lagi, muncul aturan Phoenix samar-samar, membuatnya tampak berkilau dan tembus cahaya, dengan aura kemurnian suci yang menakjubkan dan tak tergoyahkan. Energi ini telah mencapai tingkat orang suci tingkat tinggi, dan tubuh fisiknya telah mencapai kesucian, membuatnya luar biasa kuat. Kakak, akhirnya kau berhasil mencapai tingkat Sein atas, kataku. Sepupu saya terkekeh dan mendorong piring dengan telapak tangannya pelan. Irisan bebek panggang yang penuh energi spiritual terbalut adonan. Total ada 6 bebek, tertata rapi di atas piring, dan aromanya sungguh menggoda. Ini bukan bebek biasa, melainkan burung spiritual liar yang diburu di alam liar. Mereka memang tampak seperti bebek, tetapi esensi spiritual yang terkandung di dalamnya tak tertandingi. Sama seperti waktu kecil dulu, kakak perempuanku merawatku dengan sangat baik. Sekarang setelah aku dewasa, sepupuku sepertinya terjebak di masa lalu, dan dia sudah menyiapkan makanan untukku. Ada apa? Tanya sepupuku sambil memiringkan kepalanya dan menatapku sambil tersenyum. Bagus. Aku terkekeh dan melambaikan tangan, aura suci menyapu debu dari telapak tanganku. Lalu aku mengambil sepotong bebek panggang yang digulung dan memasukkannya ke dalam mulutku. Seketika, aromanya memenuhi mulutku. Dagingnya empuk dan renyah tanpa rasa berminyak, dan rasa daun bawang yang halus terasa pas. Sambil mengunyah perlahan, aku merasakan nostalgia masa kecilku. Lezat. Setelah makan 4 potong berturut-turut, aku melihat sepupuku menatapku dengan tatapan lembut di matanya yang indah.
Aku tak kuasa menahan diri untuk meletakkan potongan kelima dan bertanya sambil tersenyum, "Kak, ada apa?" Sepupuku tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Bukan apa-apa. Menurutmu apa yang salah denganku?" "Tidak, mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu. Kamu juga tahu itu." Dia tampak agak mencela, berkata, "Begitu kau menyendiri, kau menghilang tanpa jejak. Belum lagi ayah, sulit bagiku untuk bertemu denganmu. Akhir-akhir ini, apakah kau sedang mempersiapkan upacara agung alam atas?" Benar, hanya mereka yang lulus upacara agung alam atas yang memenuhi syarat untuk diikut-sertakan dalam upacara agung dunia. Bukan hanya kamu, tapi aku juga akan berusaha untuk lulus. Aku bertanya dengan heran, "Kak, kakak ikut upacara juga?" "Kenapa tidak?" Sepupuku membusungkan dadanya, dan dua lekuk tubuh indah di balik gaun putihnya menarik perhatianku sesaat. Aku segera membaca bab penenang dari kitab manusia, tetapi sepupuku terkekeh dan berkata, "Usiaku belum lebih dari 100 tahun, bahkan belum 50 tahun. Tentu saja aku memenuhi syarat untuk menantang upacara agung. Lagi pula, menapaki jalan surgawi abadi dan menekan semua roh jahat di surga adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dialami sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Bahkan jika kau ada di upacara agung, aku juga akan ada di sana." Aku menghela napas lega senang sekali kalau kamu bisa pergi. Aku khawatir kekuatanku mungkin tidak akan mampu menandingi lawan-lawan di World Grand Ceremony. Sekarang kamu juga ikut, semuanya baik-baik saja. Saya khawatir tidak. Mata sepupuku yang indah berkaca-kaca saat ia berkata, "Ada 8 tempat di upacara agung alam atas. Dengan kekuatanmu, Xiao Yan, dan aku, mendapatkan 3 tempat seharusnya tidak sulit. Namun, bahaya upacara agung dunia jauh lebih besar daripada upacara agung alam atas. Kita akan menghadapi individu-individu hebat dari tempat-tempat seperti tanah pengasingan, wilayah terlarang, alam liar kuno, dan alam hancur dari era kuno. Kebanyakan dari mereka telah menyalakan api rerun Dewa Suci. Bisa dibilang levelmu sebagai santo pedang bawah mungkin termasuk yang terendah. Jadi, jangan remehkan lawanmu. Sebaliknya, kau harus menerobos untuk menjadi santo pedang tengah sebelum upacara agung dunia tiba. Hanya dengan begitu kau akan memiliki kesempatan bertarung." "Baiklah, aku mengerti." Sambil berbicara, dia melahap 2 gulungan bebek panggang yang tersisa, lalu membentangkan adonan, mengoleskan saus pada daging bebek, membungkusnya menjadi gulungan daging, dan menaruhnya di atas piring di hadapan sepupunya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya sepupuku sambil tersenyum. "Kataku, layani kakakmu, kamu juga harus makan." Ia tak kuasa menahan senyum. Ia harus mengakui bahwa kecantikan sepupunya sangat berbeda dengan Xiao Yan. Ia memiliki pesona yang lebih mudah didekati dan halus, seolah mereka memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang paling dekat satu sama lain. Saat mereka sedang makan, terdengar langkah kaki di tangga kayu tak jauh dari sana. Seorang pemuda tampan membawa kipas kertas berjalan menuju lantai atas. Tubuhnya diselimuti cahaya suci yang redup, dan nyala api rerun Dewa Suci terpancar di matanya. Ia adalah seorang pemuda yang telah menyalakan api rerun Dewa Suci. Ia dengan sopan menangkupkan tangannya memberi hormat dan berkata, "Saya Zhuang Zouzi dari Sekte Qingtan. Bolehkah saya bertanya apakah wanita muda ini Bu Xuanyin, yang termasuk dalam daftar wanita cantik di alam atas?" Sepupuku meliriknya dan berkata, "Benarkah? Apakah Tuan Muda Zhuang punya sesuatu untuk dikatakan? Pertemuan kita secara kebetulan memang takdir. Kudengar kau sangat memahami aturan api, jadi aku ingin mengundangmu mengobrol dan bertukar pikiran tentang pemahamanmu tentang aturan api. Maukah kau memberiku kehormatan?" Sepupuku sedikit mengernyit dan berkata, "Aku sibuk." Oh, mata Zhuang Zouzi langsung tertuju padaku, dengan kilatan tajam di matanya, lalu dia berkata, "Siapakah tuan muda ini, yang bisa mengobrol menyenangkan dengan wanita ini, yang termasuk dalam 3 wanita tercantik di alam atas? Saya mulai tidak sabar, kita jarang punya kesempatan untuk bertemu, dan jarang juga kita bisa makan bersama. Sebaiknya kamu pergi saja, dia tidak punya waktu untuk membahas aturan api denganmu." Ya, Zhuangzi mengerutkan kening, dan api suci di matanya tiba-tiba berkobar, membentuk rasa penindasan yang sangat tajam yang menekan lapis demi lapis, menguasai area di sekitarku. Bahkan lantai pun mulai retak. Apakah dia mencoba membuatku mundur? Tiba-tiba, amarah yang tak terjelaskan muncul di hatiku. Aku telah menekan kekuatan api rerun Dewa Suci, menjaga auraku tetap berada di level semi-suci di permukaan. Aku tak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang ingin menekanku dengan api rerun Dewa Suci secepat ini. Dan karena biasanya aku tidak berada di sisi sepupuku, pasti ada banyak penjahat bejat seperti itu di sekitar. Karena aku telah bertemu mereka, aku akan melindungi sepupuku. Lagi pula, aku jadi sangat marah saat dia mulai menggoda sepupuku. Di tangga di belakang Zhuang Zouzi, 4 atau 5 orang lagi muncul,
termasuk 2 orang suci paruh baya dan 2 orang setengah suci puncak. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa berjalan menyamping di kota Zhongzhou, tetapi sayangnya, mereka ditakdirkan untuk menendang pelat baja hari ini. Matanya sedikit memanas, dan api dunia langsung berkobar, membentuk aura dahsyat yang menghancurkan api rerun Dewa Suci Zhuang Zhouzi dalam sekejap. Api tingkat 6 saja tidak sebanding dengan api tingkat 1, terutama karena akumulasinya di alam suci tampaknya jauh lebih rendah daripada milikku. Saat ia melihat api rerun Dewa Suci di mataku, senyum di wajah Zhuang Zhouzi membeku. Tidakkah kamu ingin melihat aturan api? Aku tersenyum, mengangkat jari, dan seketika sebagian aturan pedang api Dao yang terpisah dari api dunia melonjak. Dengan lambaian tanganku yang lembut, gumpalan aturan pedang api Dao ini berubah menjadi kekuatan lembut, langsung menyelimuti tubuh Zhuang Zhouzi. Dengan bunyi bang, gumpalan itu menghancurkan jendela dan berubah menjadi api yang berkobar menghantam bukit buatan di halaman. Batu-batu berhamburan dan air memercik, memberiku rasa gembira yang tak terlukiskan. Anda, seorang bijak parubaya yang datang bersama Zhuangzi menatapku dengan kaget dan bertanya, kamu adalah adik laki-laki Bu Xuanyin. Bu Yixuan dari Akademi Bailu. Ya, bisakah aku dan adikku makan dengan tenang sekarang? Tanyaku. Kami buta dan bodoh, dan kami berharap pahlawan muda Bu akan memaafkan kami. Dia buru-buru mengepalkan tangannya, memberi hormat, lalu memelototi orang di belakangnya cepat selamatkan tuan muda. Keluar dari sini. Sekelompok orang terbang keluar jendela dan pergi untuk menggali Zhuangzi dari bukit buatan, menciptakan suasana meriah yang menarik banyak pengunjung untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Beberapa bahkan bersiul dan menggoda tuan muda sekte King Tan di Yinsu. Apakah kamu sudah puas sekarang? Tanya sepupuku sambil menahan tawa. Aku merasa sedikit tak berdaya dan menatap sepupuku dengan tenang, sambil berkata, kamu milikku, dan aku tidak ingin ada yang menginginkanmu. Kakak, kamu tidak akan marah tentang ini, kan? Sepupuku meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun dan memancarkan pesona. Ia menatapku dengan mata indahnya dan berkata, aku hanya akan marah kalau kamu tetap tenang kalau ada yang merayuku. Itu bagus. Saya merasa sangat senang. Zhuangzi mempermalukan dirinya sendiri, tetapi orang-orang sekte King Tan di Yinzu memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setahu saya, sekte King Tan hanyalah sekte kelas 2, dan kekuatan pemimpin sekte itu hanya setara dengan seorang santo tingkat tinggi. Namun saat ini, sepupu saya adalah seorang santo tingkat tinggi, sementara saya hanyalah seorang santo pedang tingkat rendah. Sekalipun orang-orang ini memiliki lebih banyak keberanian, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Ini adalah semacam efek jera dari alam santo, menaklukkan musuh tanpa harus bertarung. Setelah selesai makan, kami tidak kembali ke akademi. Malah, kami pulang bersama sepupu saya untuk melihat ayah kami dan pohon anggur suci. Berkat ramuan yang melimpah, ayah sangat bersemangat. Ia segera memerintahkan pembantu untuk membersihkan dan merapikan kamar untuk sepupuku dan aku, lalu meminta kami untuk tinggal beberapa hari lagi. Paman Fu kemudian dengan senang hati pergi menyiapkan makan malam. Divine Fin, Taman Tanaman Obat. Saat itu, kebun obat itu terasa begitu misterius, dipenuhi aura suci, menjelma menjadi awan yang membumbung tinggi di tengah-tengah istana Bu Tianwang. Di bawah sinar matahari, kebun itu tampak diselimuti kabut dan awan, begitu suci. Di tengah kebun obat itu terdapat pohon anggur ilahi, yang telah tumbuh sangat kuat. Batangnya setebal 3 orang, dan sulur-sulurnya yang meliuk-liuk menjulang tinggi, mencapai puncak pohon. Ia telah tumbuh dari sebuah biji menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sesampainya di bawah pohon anggur suci, sepupuku dan aku duduk bersebelahan. Kamu sudah sampai. Pohon anggur dewa tampaknya baru saja terbangun, aura kekuatan kehidupan yang dimilikinya sangat melimpah. Ya, aku berkata pelan, Senior Divine Fin, sepupuku dan aku akan menghadiri upacara agung alam atas beberapa hari lagi. Ada yang perlu kau sampaikan kepada kami? Tidak, pohon anggur ilahi berkata singkat, dengan tingkat kultivasi kalian saat ini, mudah bagi kalian berdua untuk menembus 8 besar upacara agung alam atas. Namun, upacara agung dunia yang akan datang akan menjadi pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba terlintas di pikiranku apa yang harus aku dan sepupuku lakukan. Pohon anggur ilahi terdiam sejenak, lalu berkata, Xuanyin, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Sepupuku terkejut. Pohon tua, katakan padaku. Pohon anggur ilahi berbicara dengan nada agak berlarut-larut, Xuanyin, kau telah memperoleh warisan permaisuri api ilahi, memiliki tubuh suci Phoenix api, dan mencapai kesucian fisik. Bahkan, jika kau mau, kau sepenuhnya memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk menggantikan Dong Fang Wan dan menjadi permaisuri alam atas yang baru. Namun, semua ini hanyalah urusan duniawi.
Selama upacara agung dunia, kau harus melakukan satu hal. Ada apa? Katakan padaku. Bantu Xiao Xuan. Pohon anggur ilahi berkata dengan suara berat, karma dan misi Xiao Xuan dalam perjalanan ini lebih besar daripada milikmu. Kau tidak bisa memimpin sendirian. Kau harus membantu Xiao Xuan. Hanya dengan bantuanmu, Xiao Xuan dapat benar-benar mencapai dirinya sendiri, menyelesaikan sebagian dari siklus takdirnya, dan menjadi abadi selamanya. Dia membuatku benar-benar bingung Senior Senteng, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau tak perlu mengerti. Ketika takdir tiba, kau akan mengerti dengan sendirinya. Indra spiritual pohon anggur dewa kembali tertuju pada sepupunya dan berkata, Xuanyin, apakah kau bersedia membantu Xiao Xuan dengan segala cara? Sepupuku tersenyum tipis dan berkata, pohon tua, kau tak perlu bicara apa-apa. Xiao Xuan hampir segalanya bagiku. Tak ada yang tak bisa kulakukan atau tak berani kulakukan untuknya. Itu bagus. Pohon anggur ilahi kemudian mengalihkan perhatiannya kepadaku dan berkata, Xiao Xuan, setelah memasuki upacara agung dunia, kau harus mengalahkan semua orang dan mendapatkan warisan upacara agung. Ini sangat penting. Ingat, sekuat atau semenakutkan apapun lawanmu, kau harus menang. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau kalah, kita semua kalah. Saya akan melakukan yang terbaik. Pohon anggur ilahi melanjutkan, kekuatan hidupku sedang dalam tahap pemulihan yang kritis, jadi aku mungkin tidak bisa banyak membantu kalian. Kalian harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Jaga diri kalian baik-baik. Oke, saat sepupuku dan aku meninggalkan kebun herbal berdampingan, aku tak kuasa menahan diri untuk tak menoleh ke pohon anggur ilahi sekali lagi. Sepupuku berbisik, pohon tua itu memang selalu misterius, dan kali ini bahkan lebih misterius lagi. Orang-orang di tanah pengasingan bilang itu pohon dunia, tapi aku tak tahu pasti. Kalau memang benar, seharusnya pohon itu tak terlalu lemah. Kalau tidak, berarti kekuatannya terlalu kuat. Seharusnya tidak, kataku. Kenapa? Tanyanya heran. Karena aku memahami api dunia. Konon, kekuatan api dunia, seperti halnya pohon dunia, berasal dari esensi kehidupan alam semesta dan dunia. Namun, aturan yang kurasakan dari aura pohon anggur ilahi berbeda dengan api dunia, bahkan bisa dibilang sama sekali berbeda. Inilah mengapa aku menilai bahwa pohon anggur ilahi bukanlah pohon dunia. Mungkin, ia adalah pohon pelindung pohon dunia. Sepupuku merangkul lenganku, tampak lesu, dan berkata sambil tersenyum, siapa peduli, ayo makan malam. Setelah makan malam, malam tiba, dan bulan terang tergantung di langit. Cahaya bulan menyinari lantai ruangan, memancarkan cahaya putih pucat, tapi aku sama sekali tidak mengantuk. Mataku terpaku pada balok-balok atap berukir, mencoba menenangkan pikiranku. Tepat saat pikiranku hampir tenang, aturan spasial tiba-tiba melonjak di sampingku, dan sepupuku, mengenakan gaun tidur putih, mendarat dengan lembut di sampingku. Ia menoleh menatapku, sosoknya sungguh anggun, payudaranya seputih giok, bokongnya melengkung dengan cara yang menggetarkan hati. Matanya yang indah dipenuhi cahaya yang memikat saat ia menatapku dan berkata, tidak bisa tidur, apa yang harus kulakukan? Aku terbatuk kalau ayah tahu, dia akan menghajar kita habis-habisan. Jangan takut, jangan takut. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, napasnya yang hangat menerpa lenganku, bibir merahnya yang lembab menekan bibirku. Pikiranku kosong sesaat, dan aku tak dapat mengingat apapun. Memeluk tubuhnya yang lembut dan halus, perasaan yang menggetarkan jiwa mengalir deras dalam diriku. Di satu sisi, ia adalah sepupuku, Bu Xuanyin di sisi lain, ia adalah wanita yang sangat kucintai. Perasaan terlarang namun tak tertahankan itu membuatku hampir pusing. Wah, sepupuku terasa panas membara, lidahnya yang halus bereaksi canggung saat ia menekan seluruh tubuhnya ke tubuhku. Pipinya yang indah merona dan berseri-seri, membuatnya tampak luar biasa cantik. Rambut panjangnya tergerai di atas spray seputih salju, dan ia membuka mata indahnya yang tampak tertutup kabut, dipenuhi kerinduan. Ia terkekeh pelan, hei, Tuan Bu, setelah kau menikah dengan Xiao Yan, kenapa kau tidak menikah dengan sepupuku juga? Aku memeluknya dan berkata, baiklah, aku akan membicarakannya dengan Xiao Yan dulu, lalu meminta izin ayahku. Apakah kamu tidak takut dipukuli oleh Xiao Yan dan ayahmu secara bergantian? Dia terkekeh. Aku meregangkan tubuh dan berkata dengan tenang, aku mencintaimu, dan kamu mencintaiku, jadi mengapa kita tidak bersama? Sepupuku terdiam, matanya yang indah berkaca-kaca, lalu memelukku erat lagi. Saat itu, Natavia terbatuk dan Ling bersaudari terkekeh dari dunia daun ilahi. Aku hampir lupa bahwa mereka bisa melihat semua ini dari dunia daun ilahi. Kepalaku berdengung dan aku hampir meledak. Aku mengangkat tanganku dan menyegel dunia daun ilahi dengan sebuah segel. Saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar pintu, disertai nada cemas sepertinya Kong yang telah tiba.
Tok-tok. Kong yang mengetuk pintu pelan-pelan dan berkata, Pangeran Bu, apakah Anda berkenan menemui saya? Sepupu saya terkejut, lalu dengan cepat mengambil gaun polos dan memakainya dalam sekejap mata. Saya merapikan pakaian, duduk, dan dengan jentikan tangan, pintu terbuka. Saya melihat Kong yang tampak lelah karena perjalanan, alis dan bulu matanya berembun, jelas baru saja kembali. Dia tercengang melihat sepupu saya dan saya duduk berdampingan di tempat tidur. Bawahanmu, apakah kamu datang di waktu yang salah? Tidak apa-apa, aku tersenyum tenang dan bertanya, Kong Yang, apa yang terjadi? Sesuatu yang telah berlangsung lama. Kong Yang mengerutkan kening dan berkata, Pangeran Bu seharusnya tahu bahwa wilayah barat laut kediaman Pangeran Bu dulunya adalah hutan belantara. Namun, baru sebulan yang lalu, sekelompok bandit nomaden memasuki wilayah hutan belantara ini dan berulang kali bentrok dengan tentara lapis baja yang berpatroli di kediaman Pangeran Bu. Mereka bahkan menembak mati 2 prajurit kediaman Pangeran Bu kemarin pagi. Pemimpin kelompok bandit ini sangat kuat. Ia adalah orang suci tingkat rendah dan memiliki kekuatan besar. Saya tidak berani bertindak gegabah dan tidak berani melapor kepada Tuan Tua, karena khawatir masalah ini akan mengganggunya. Kau melakukan hal yang benar. Aku mengangguk. Kau bisa bertanya langsung padaku dan adikku tentang urusan militer. Soal ayah, jangan ganggu dia. Ada satu hal lagi. Kong yang melanjutkan, setelah sekte tetesan darah dihancurkan, 3 muridnya yang paling berbakat melarikan diri dan menetap di beberapa kota kecil di bagian selatan Istana Boang. Mereka berbaur di bengkel-bengkel dan membentuk anisasi pembasmi baru, berulang kali membasmi pejabat-pejabat penting di wilayah Istana Boang, dan semuanya berhasil. Namun, ketika aku memimpin pasukan kavaleriku untuk menghabisi mereka, mereka seolah lenyap begitu saja, membuat mereka sangat merepotkan. Apa tingkat kultivasi ketiga pembasmi ini? Setengah orang suci. Itu akan mempermudah segalanya. Kamu kembali ke barak, dan aku akan mengurus 2 masalah ini. Ya, disertai suara langkah kaki, Kong yang pergi. Sepupuku meringkuk malas dalam pelukanku dan terkekeh. Apa, kamu mau menyelesaikan masalah ini sendiri? Tidak perlu. Aku menunjuk, dan ketiga orang di dunia daun ilahi itu pun terkirim keluar dari dunia batin. Natavia menahan tawa, sementara Ling Yun dan Ling Fei menatapku dengan ekspresi serius dan bertanya, Guru, apa alasan pemanggilan ini? Bibir sepupuku sedikit terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tugas pertama. Dengan tenang aku berkata, sekelompok bandit telah muncul di barat laut kediaman Pangeran Bu, berulang kali mengganggu perbatasan kediaman Pangeran Bu. Wei Wei, tugas ini diberikan kepadamu. Bawa kembali kepala pemimpin bandit itu sebelum fajar besok. Ya, Natavia lenyap ditelan udara, berubah menjadi gumpalan energi yang hancur. Keberadaannya sudah beberapa mil jauhnya, dan ia terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan seorang pendekar pedang cantik yang sedang bergerak, pemimpin bandit itu pasti takkan hidup sampai esok hari. Aku melanjutkan, 3 anggota sekte tetesan darah telah membentuk anisasi pembasmi di bagian selatan istana Pangeran Bu. Ling Yun dan Ling Fei, kalian berdua pergi dan selidiki secara menyeluruh. Hancurkan anisasi pembasmi ini secepat mungkin, anisasi yang membasmi demi uang seperti itu tidak diizinkan berada di wilayah istana Pangeran Bu. Ya, Guru. Kedua saudari itu menerobos kehampaan dan pergi. Benar saja, tak satu pun dari orang-orang yang kuajak masuk keluar pintu. Mata indah sepupuku sedikit menyipit saat dia terkekeh, luar biasa. Suan kecil kita ternyata sudah mulai mengembangkan basis kekuatannya sendiri. Bukankah seharusnya sudah dimulai sejak lama? Saya tertawa. Tatapan sepupuku melembut namun, hanya kau yang mampu membuat seorang santo pedang cantik dan 2 santo pedang semi cantik menuruti setiap katamu. Lumayan. Keesokan harinya, sebelum fajar, sesosok bayangan muncul dari awan di atas kediaman pangeran. Sosok itu adalah Natavia, memegang pedang di satu tangan dan kepala yang berlumuran darah dan hancur di tangan lainnya. Pemilik kepala itu berwajah kasar dan berwajah garang, tetapi ia telah terbasmi. Natavia menggores kepala itu sebentar sebelum menggunakan kekuatan penghancurnya untuk memusnahkannya, sambil berkata, bawahannya telah kububarkan dan seharusnya sudah meninggalkan wilayah barat laut kediaman pangeran. Tidak perlu khawatir. Bagus sekali. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, saudari-saudari Ling muncul. Ling Yun dan Ling Fei membawa 3 kepala menembus awan dan mendarat di hadapan kami. Kepala-kepala itu berlumuran darah. Salah satu kepala itu bahkan tampak agak familiar. Sepertinya itu adalah seorang jenius dari sekte tetesan darah, yang pernah kulihat sebelumnya. Tuan, misinya selesai. Ling Yun melangkah maju, melempar kepala itu ke tanah, dan berkata, mereka bersembunyi di kota, tapi Fei Er dan aku berhasil menemukan mereka. Kami juga membereskan sisa anggota anisasi pembasmi itu, tapi kami tidak membawa kembali kepala itu. Tidak apa-apa, aku mengangguk puas,
menjentikkan tanganku, dan melepaskan semburan api dunia, membakar ketiga kepala itu menjadi abu. Aku berkata, kalian berdua kembalilah ke dunia daun ilahi untuk berkultivasi. Wei Wei, kau awasi kultivasi mereka dan bantu mereka mengatasi kesulitan mereka sesegera mungkin. Jernih, rune dari dunia daun ilahi berkelap-kelip, dan ketiga wanita itu melangkah masuk bersama-sama, lalu aku menyerapnya ke dalam dahiku. Memiliki 3 orang pembantu ini memang membuat segalanya jauh lebih mudah. Sepupuku menatap ke kedalaman taman di kediaman pangeran dan tersenyum, bahkan di dataran tengah, pedang suci adalah salah satu dari sedikit. Begitu kedua gadis dari keluarga Ling berhasil mengatasi kesulitan mereka, mereka memang akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, aku menoleh padanya saudari, aku akan kembali ke akademi untuk melanjutkan kultivasiku dan mencoba membuat terobosan. Mari kita bertemu di upacara agung di alam atas. Oke, lanjutkan. Dia berdiri berjinjit, mengecup pipiku sekilas, lalu tersenyum, aku akan pulang besok dan menghabiskan 1 hari lagi bersama ayahku. Baiklah, tentu. Setelah sarapan, kami kembali ke Akademi Bailu. Ia kembali memasuki dunia daun ilahi dan mulai mengolah fondasi alamnya sendiri. Pengasingan ini berlangsung selama lebih dari 10 hari di dunia nyata dan lebih dari 100 hari di dunia daun ilahi. Setelah memurnikan ratusan batu Sein Yuan, Sein Qi yang terkandung dalam rerun Dewa Sein Myriad Things menjadi semakin terkonsentrasi, dan bahkan volume Laut Qi ke-10 meningkat secara signifikan. Selain itu, pemahaman dan penguasaannya terhadap api dunia juga semakin mendalam. Adapun aturan pedang Dao, aturan tersebut secara bertahap meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Semua peningkatan ini terjadi tanpa terasa. Atur waktu dengan tepat, dan lewati bea cukai. Tepat saat aku melangkah keluar gua, tak jauh dari sana, sesosok anggunan misterius muncul dari jalan setapak hutan bambu Istana Suci. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Itu Lin Muzhao. Ia juga melihatku dan langsung menghampiriku dengan penuh kasih sayang, tersenyum, dan berkata, adik junior, kau juga keluar dari pengasingan. Melihatnya, aku merasakan seluruh perilaku Lin Muzhao telah mengalami perubahan yang signifikan. Ia juga telah menembus level pendekar pedang tingkat menengah, bahkan mencapai tahap akhir pendekar pedang tingkat menengah. Setiap gerakannya memancarkan sikap seorang pendekar pedang, menandakan bahwa ia telah mencapai kesuksesan besar dalam ilmu pedang dan juga telah membuat beberapa kemajuan dalam jilid bawah kitab suci kuno angin surgawi. Kakak senior, kamu sudah banyak berkembang, kataku. Benarkah? Mata indah Lin Muzhao tersenyum bak bulan sabit saat ia menggenggam tanganku dan berkata, itu semua berkat bimbingan guru yang luar biasa. Bulan ini, aku telah berkultivasi di Menara Lonceng Roh seperti setahun. Sungguh luar biasa bisa mencapai kemajuan seperti ini. Sedangkan untukmu, aura dan ilmu pedangmu juga meningkat pesat. Lumayan. Upacara agung di alam atas sudah dekat, kita tidak boleh bermalas-malasan. Apakah kamu sudah melewati tingkat ke-9 paviliun pedang? Tanyanya sambil tersenyum. Tidak, aku merasa sedikit malu dan menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, Master Paviliun Rambut Putih adalah seorang Sein pedang bergelar. Hampir mustahil bagiku untuk mengalahkannya dengan levelku saat ini. Kakak senior, kau bisa mencobanya. Lin Muzhao mengangguk dan tersenyum, tidak perlu, saya tahu keterbatasan saya. Ngomong-ngomong, guru berkata bahwa kita akan berangkat ke kota Tianzhu besok, bersama suster muda Qingyin dari Akademi Tianfeng. Baiklah, tentu. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi, berpakaian, dan pergi ke Sungai Bailu bersama guruku dan kakak perempuanku. Di Sungai Bailu, 2 sosok berdiri tegak, tak lain adalah Sangguan Nanfeng dan Li Qingyin. Setelah beberapa waktu terpisah, sosok Li Qingyin menjadi semakin halus dan anggun. Wajahnya yang putih bersih begitu indah, bak ukiran batu giok, dan matanya yang memukau menatapku dengan senyuman. Ia tampak tanpa celah dan tanpa cacat sedikit pun. Terlebih lagi, kultivasinya telah meningkat pesat, dan ia telah menembus puncak alam pedang suci tingkat menengah, bahkan lebih mengesankan daripada Lin Muzhao. Pada titik ini, aku tidak punya banyak kesempatan melawannya lagi. Kitab Suci Angin Surgawi adalah salah satu teks rahasia teratas di alam atas. Setelah Anda sepenuhnya memahami Kitab Suci Angin Surgawi, kesempatan ini bagaikan kelahiran kembali. Hal ini telah dibuktikan oleh Li Qingyin dan Lin Muzhao. Dengan kemunculan kembali Kitab Suci Angin Surgawi, kedua akademi ini pasti akan mencapai puncak baru di masa depan, melampaui semua pencapaian sebelumnya. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat. Dengan jentikan lengan bajunya, guru melemparkan pedang rusa putih ke udara, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih di bawah kaki kami. Pedang itu mendorong kami bertiga menuju Tianzhu dengan kecepatan yang luar biasa. Sejak guru mencapai tingkat Sein pedang terlarang, pedang rusa putih tampaknya telah disempurnakan dan diperkuat,
kecepatannya meningkat drastis. Yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai Tianzu kini dapat dicapai dalam 1 hari, kecepatannya jauh melampaui kecepatan kapal perang Breaking Boundary. Sepanjang perjalanan, Li Qingyin, Lin Muzhao, dan saya duduk berdampingan di atas pedang, memastikan pemahaman kami tentang aturan pedang. Ketika kami tidak memahami sesuatu, kedua guru kami memberi kami bimbingan langsung. Kami mendapatkan banyak manfaat hanya dalam 1 hari. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, kami sudah berada di cakrawala kota Kekaisaran Tianzu. Di kejauhan, kuda-kuda perang berpacu dan terbang di udara. Mereka adalah garda Kekaisaran kota Tianzu. Setelah pertempuran di Padang Gurun Utara, pertahanan kota Kekaisaran menjadi semakin ketat. Seorang prajurit menunggang kuda yang bersemangat melesat di udara, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Jadi, ini 2 orang suci pedang dari Akademi Zhenguo, bersama 2 peri dan kepala instruktur Bu. Silakan ikuti saya. Yang mulia sudah menyiapkan akomodasi untuk kalian. Terima kasih atas bantuanmu." Saat pengawal kekaisaran memasuki istana, kami diatur untuk menginap di sebuah villa elegan yang terletak jauh di dalam halaman istana. Masing-masing dari kami memiliki kamar sendiri, dilayani oleh dayang istana. Kamar-kamarnya luar biasa luas, layaknya layanan VIP. Kakak perempuanku dan aku akan membahas ilmu pedang bersama. Kalian bebas berkeliling istana dan melihat-lihat, kata Tuan. Guru juga mengangguk pada Li Qingyin. Kami bertiga langsung merasa lega. Kota Kekaisaran Tianzu adalah tempat paling makmur dan berkembang di alam atas. Kami belum pernah punya waktu untuk benar-benar melihatnya. Kini setelah kesempatan itu akhirnya tiba, kami langsung sepakat untuk menjelajahi istana dan kemudian pergi ke kota Kekaisaran untuk menyaksikan kemegahannya. Di dalam istana, setiap sudutnya begitu indah. Orang-orang datang dan pergi di taman, kebanyakan pengawal kekaisaran, tetapi juga banyak pemuda berbakat dari berbagai kerajaan. Saat saya bepergian bersama kedua gadis suci, kami tentu saja menarik banyak perhatian. Beberapa pemuda memiliki ekspresi rumit di mata mereka, beberapa iri dan beberapa cemburu. Jauh di dalam taman, deretan prasasti batu kuno berdiri, ditutupi tanaman dan diukir dengan nama-nama kuno. Lin Hui, sang santo pedang yang melindungi negara. Li Qingyin memegang tanganku, memiringkan kepalanya untuk melihat sebuah prasasti, dan dengan lembut membaca tulisan di atasnya. Lin Muzhao berkata, ini semua monumen nasional. Para orang bijak yang memberikan kontribusi gemilang bagi Kekaisaran Tianxin berhak meninggalkan nama mereka di sini. Lihat di sana, ada 2 prasasti batu baru. Benar saja, puluhan meter jauhnya, berdiri 2 prasasti batu putih giok, masing-masing bertuliskan nama Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu. Sebagaimana gelar yang diberikan oleh Permaisuri Tianxin kepada kedua akademi tersebut, Akademi Zhenguo pun layak untuk dimasukkan ke dalam hutan prasasti Zhenguo. Pada salah satu prasasti kuno tersebut, terukir 7 karakter Permaisuri Senyan Dongfang Yue, memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Sepupuku seharusnya segera tiba. Peri Qingyin, Peri Muzhao. Di tengah rimbunnya pepohonan dan awan berkabut, sesosok muncul, wajahnya berseri-seri gembira. Sosok itu tak lain adalah Dongfang Yusu, penulis peringkat kecantikan alam atas. Ia memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, pemahamannya tentang Konfusianisme dan Taoisme tampak luar biasa mendalam. Namun, saat tatapan Dongfang Yusu jatuh pada tanganku dan Li Qingyin yang saling menggenggam, kegembiraan di wajahnya lenyap, digantikan oleh sedikit rasa malu. Li Qingyin tidak melepaskan tangannya, tetapi malah mengeratkan genggamannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yusu, sudah lama sekali. Ya, Dongfang Yusu tampak lelah setelah bepergian, tetapi tersenyum dan berkata, saya menghitung bahwa hari upacara agung di alam atas sudah dekat, jadi saya sengaja datang dari Yunsan, 8.000 mil jauhnya, hanya untuk melihat sekilas wajah cantik Peri Qingyin dan Peri Muzhao. Sekarang setelah saya benar-benar bertemu kalian berdua, saya tidak menyesal. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arahku Tuan Muda Bu, Anda juga datang. Aku mengangguk, agak malu, dan berkata, Permaisuri mengundangku ke upacara besar itu, jadi aku datang. Anda, Dongfang Yusu menatap kami dan bertanya, apakah Tuan Muda Bu dan Peri Qingyin sudah menjadi mitra Taois? Di sampingnya, Lin Muzhao tersenyum tipis selalu seperti ini. Apakah Tuan Muda Yusu tidak mendengar rumor apapun? Tidak, sama sekali tidak. Dongfang Yusu begitu murah hati, dan ekspresinya langsung berubah riang. Ia tertawa dan berkata, Peri Qingyin memiliki kecantikan yang tak tertandingi, dan dengan kultivasinya yang hampir mencapai puncak generasi muda alam atas, memang hanya sedikit pria yang dapat menandingi Peri Qingyin, dan Tuan Muda Bu hanyalah salah satunya. Tuan Muda Yusu, Anda salah. Li Qingyin tersenyum anggun. Dongfang Yusu bertanya dengan heran, bolehkah saya bertanya di mana letak kesalahannya?
Mata indah Li Qingyin melembut saat ia berkata, Qingyin bersamanya bukan karena bakat dan pemahamannya sebanding atau bahkan melampaui Qingyin, melainkan karena alasan yang sangat sederhana aku mencintainya. Sekalipun ia orang biasa yang belum terbiasa dengan kultivasi spiritual dan sama sekali tidak memiliki kultivasi, Qingyin akan tetap bersamanya. Saya sedikit tersentuh. Dongfang Yusu terdiam beberapa saat sebelum berkata, saya malu, tetapi karena ini adalah kesempatan langka bagi kedua peri untuk datang ke kota Tianzhu, bolehkah saya mentraktir Anda makan di restoran paling terkenal di kota Tianzhu? Kami langsung menyetujuinya. Menara Cuiwei adalah restoran paling terkenal dan termahal di kota Tianzhu. Restoran ini selalu dikenal sebagai aroma Menara Cuiwei yang dapat tercium hingga bermil-mil jauhnya. Konon, Menara Cuiwei hanya menjamu orang-orang terkenal dari seluruh dunia. Tanpa status tertentu, Anda bahkan tidak bisa masuk. Selain itu, Menara Cuiwei juga merupakan tempat keluarga kerajaan menjamu tamu-tamu terhormat. Mereka yang bisa memasuki Menara Cuiwei pada dasarnya adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Tanpa Dongfang Yusu yang memimpin jalan, kami bertiga mungkin harus bersusah payah untuk masuk. Terletak di dekat pegunungan dan di tepi air, serangkaian paviliun elegan membentuk pemandangan yang memukau. Paviliun Cuiwei berdiri di tepi air, dijaga oleh kuda perang kerajaan. Jauh di dalam paviliun Cuiwei, aura yang kuat melonjak, menunjukkan setidaknya kultivasi setengah suci. Bahkan para penjaga memiliki kultivasi seperti itu. Tempat ini sungguh luar biasa. Jadi Pangeran Yusu yang ada di sini. Di halaman, seorang pria parubaya keluar, sangat antusias, mungkin manajernya, dan menyambut kami bertiga di Menara Cuiwei. Tatapannya terpaku pada Li Qingyin dan Lin Muzhao beberapa saat. Wajar saja kebanyakan orang yang bisa memandangi dua wanita cantik ini tanpa melirik mereka bukanlah pria. Bahkan saya pun selalu memandangi mereka sejenak sebelum berbicara. Berada bersama wanita cantik sejati selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kami duduk mengelilingi meja persegi untuk 4 orang di sebuah ruangan privat di dekat jendela, yang dipisahkan dari dunia luar oleh sekat. Suasananya sangat elegan. Dongfang Yusu sedikit bersemangat dan berkata, Manajer, saya merasa terhormat bisa mengundang dua peri hari ini. Silakan bawakan semua hidangan khas Menara Cuiwei. Untuk anggurnya, bagaimana dengan koleksi Monkey Brew Anda? Anggur monyet. Penjaga toko terkejut dan berkata, Pangeran Muda Yusu, kita hanya punya setengah toples anggur monkey tersisa. Apa kau benar-benar menginginkannya? Berhenti bicara omong kosong, bawakan anggurnya. Oke, tak lama kemudian, serangkaian hidangan lezat yang menggoda selera pun tersaji, masing-masing dengan warna, aroma, dan rasa yang unik, membuat air liur menetes. Yang lebih menggoda lagi adalah ketika pemilik penginapan membawakan 3 kendi anggur. Aroma harum yang memabukkan itu sungguh luar biasa. Konon, anggur monkey adalah anggur buah yang dibuat oleh seekor monkey yang bersemangat di pegunungan terpencil di alam liar, yang mengumpulkan buah-buahan surga dan bumi dan menyembunyikannya di rongga pohon berusia 1000 tahun. Anggur ini penuh dengan saripati surga dan bumi, sebanding dengan nektar terbaik. Kuncinya adalah anggur ini langka, harta karun yang tak ternilai harganya. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah mencicipinya. Kali ini, saya beruntung. Dongfang Yusu sendiri yang menuangkan anggurnya, 1 cangkir untuk setiap orang. Anggur Mongkia itu berwarna hijau muda, tetapi aromanya begitu lembut hingga memabukkan. Silakan masuk. Sebelum Dongfang Yusu selesai berbicara, aku sudah menghabiskan anggurnya. Selain aromanya yang lembut, tegukan Monkey Brew ini berubah menjadi semburan esensi spiritual di perutku. Berkat kesucian tubuh fisikku, kekuatan batinku bersirkulasi secara otomatis, memurnikan esensi spiritual yang berharga ini menjadi energi suci murni dan menyimpannya di dalam rerun dewa roh segudang. Setelah menghabiskan anggur mereka, Li Qingyin dan Lin Muzhao duduk dengan tenang, esensi kitab suci angin surgawi mengalir di sekitar mereka, juga menyerap esensi spiritual tersebut. Anggur jenis ini sungguh merupakan harta karun bagi para kultivator. Bagaimana rasanya? Kultivasi Dongfang Yusu belum cukup tinggi, dan ia tidak bisa mencerna serta menyerap kekuatan sebesar itu sekaligus. Wajahnya memerah, tetapi ia tetap bertanya dengan senyum yang sangat halus. Bagus sekali, kataku. Li Qingyin tersenyum dan mengangguk, iya. Dongfang Yusu tersenyum bagus, bagus. Makan, makan. Masakan Cui Weilou juga yang terbaik di dunia. Masakan ini hanya ada di Kekaisaran Tianxin saya. Kalau dipikir-pikir, bahkan Kekaisaran Lin Yuan dan Kekaisaran Huoyu pun mungkin tidak ada. Ya, tepat saat itu, sebuah suara yang dipenuhi aura seorang suci terdengar dari lantai bawah. Pangeran muda, kau terlalu berpikiran sempit. Apa Kekaisaran Lin Yuanku bahkan tidak punya beberapa hidangan? Kau meremehkan kami. Mengikuti suara itu, sekelompok pria dan wanita berjalan ke atas. Masing-masing dari mereka memiliki aura kesucian yang sangat kuat. Sang pembicara, khususnya,
Tampak seperti seorang pria parubaya berjubah biru. Ia memiliki aura dominasi yang samar di antara alisnya dan tubuhnya dikelilingi oleh pusaran niat pedang yang samar namun terlihat. Auranya sangat kuat, menunjukkan bahwa ia adalah seorang santo pedang tingkat tinggi. Dilihat dari aksennya, ia bukan dari kekaisaran hati surgawi. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Dongfang Yusu memegang cangkir anggurnya dan tersenyum tipis. Wanita muda di samping pria parubaya itu tersenyum tipis. Pangeran muda, ingatanmu pasti buruk. Apa kau lupa bahwa kau pernah melihat kami di istana kekaisaran Lin Yuan setahun yang lalu? Anda, Dongfang Yusu menatap wanita itu, lalu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa. Jadi, kau Gurou, peringkat 91 dalam daftar wanita tercantik. Aku ingat suara dan senyummu. Maafkan aku atas kesalahanku sebelumnya. Gurou menatapnya dengan dingin, lalu tatapannya beralih ke Li Qingyin dan Lin Muzhao, secercah kecemburuan terpancar di wajahnya. Ia berkata, pantas saja pangeran muda tidak bisa melihat kita. Ternyata dia sudah punya wanita cantik untuk menemaninya. Saat itu, Li Qingyin memegang cangkir giok di tangannya, api rerun dewa suci berkobar di matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, kalau mau makan, makanlah, kalau tidak mau makan, pergilah. Jangan sarkastis di sini. Berani sekali kau. Seorang pemuda mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu berani berbicara kepada pahlawan nasional kekaisaran Lin Yuan seperti itu? Lin Muzhao tertawa dan berkata, yang berbicara adalah Li Qingyin, peringkat 425 dalam peringkat orang suci. Yang duduk di sebelahnya adalah Bu Yixuan, peringkat 200 dalam peringkat orang suci. Jadi, apakah mereka memenuhi syarat untuk berbicara dengan para pahlawan nasional kekaisaran Lin Yuan Anda? Anda, pemuda itu terdiam. Santo pedang parubaya yang sebelumnya muncul melirik kami dengan tatapan sinis, lalu tersenyum tipis. Ternyata para ahli dari Akademi Tianfeng dan Bailu semuanya telah tiba. Pantas saja Pangeran Dongfang Yusu bahkan tidak melirik orang-orang dari rumah cendekiawan nasional kekaisaran Lin Yuan kita. Dongfang Yusu berkata, pria ini pasti Kai Wen, kepala cendekiawan Biro Cendekiawan Nasional Kekaisaran Lin Yuan, kan? Ini aku. Pendekar pedang muda lain dengan status menengah menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Saya Ishikawa, salah satu dari 10 orang teratas di rumah cendekiawan nasional. Gurou mengangguk. Gurou adalah salah satu dari 10 cendekiawan terbaik di Istana Cendekiawan Nasional. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bibir Dongfang Yusu berkedut sedikit, tetapi dia tetap menjawab dengan sopan. Ishikawa menatap anggur berkualitas di meja kami, mengendusnya, lalu berkata, Pangeran muda, kau sungguh murah hati. Anggur ini konon bernilai darah dan keringat 10.000 orang dalam setetes. Bahkan keluarga kerajaan mungkin tak mampu membelinya, tapi kau malah menggunakannya untuk menjamu tamu. Aku suka, apa itu urusanmu? Suara Dongfang Yusu mengeras, seolah-olah dia akhirnya marah. Mendengus, Kai Wen mencibir dan berkata, ayo kita ke meja lain. Kekaisaran Tianxin ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Pantas saja hampir menghancurkan negaranya dalam pertempuran di tanah pengasingan. Wajah Dongfang Yusu penuh amarah. Kai Wen, berhenti bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan ketika orang-orang suci Kekaisaran Tianxinku berperang melawan roh-roh jahat di tanah pengasingan? Apa ini rumah cendekiawan nasional? Kalian hanyalah sekelompok pengecut tak berguna yang saling bertarung. Sekarang kalian berani bicara dingin di sini. Apa kau benar-benar berpikir Kekaisaran Tianxinku sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Apakah pangeran muda yang dimaksud adalah Bu Yixuan, Li Qingyin, dan Lin Muzhao? Kai Wen menatap kami dengan dingin dan berkata, daftar suci, hanyalah aksi publisitas. Dalam upacara akbar besok, Istana Cendekiawan Nasional Kekaisaran Lin Yuanku akan menunjukkan kepada kalian apa artinya menjadi tak tertandingi dan berkemampuan. Aku mengerutkan kening kenapa orang-orang Istana Kekaisaran begitu marah. Seorang santo pedang tingkat tinggi saja bertindak begitu arogan. Dongfang Yusu berkata, besok, pahlawan muda, kau bisa memberi mereka pelajaran yang bagus. Lin Muzhao lalu tertawa dan berkata, kalau tidak salah ingat, Kai Wen, pakar utama rumah cendekiawan nasional, berusia 78 tahun, Ishikawa 54 tahun, dan Gurou 42 tahun. Adik, berapa usiamu tahun ini? 28. Lin Muzhao merenung sejenak dan berkata, 20 tahun lagi, setidaknya kau akan menjadi seorang Sein pedang bergelar, tetapi akan ada sekelompok Sein pedang tingkat menengah dan tinggi yang sombong di hadapanmu. Sungguh konyol. Seketika, tatapan Ishikawa melesat bagai pedang peri. Muzhao, kau sudah bertindak terlalu jauh. Lin Muzhao terkekeh. Apa, kamu tidak yakin? Mendengus. Ishikawa memelototi kami dengan tajam dan berkata, tunggu saja besok. Jangan berpikir bahwa hanya karena upacara agung alam atas diadakan di kota Tianzhu, kalian dijamin menang. Kali ini,
Rumah Cendekiawan Nasional kita akan mengambil setidaknya 4 dari 8 tempat untuk upacara agung alam atas. Kalau begitu, Nona muda akan menunggu dan melihat. Saya makan dan minum sendiri. Nyatanya, mata Dewa Pedang Dao dapat melihat tingkat kultivasi sekelompok orang dari Rumah Cendekiawan Nasional secara sekilas. Kei Wen adalah seorang santo pedang tingkat tinggi, tetapi ia baru mencapai tahap tengah kesatuan hati pedang. Aturan pedang daunnya masih jauh dari sempurna, dan fondasinya belum cukup kokoh. Ia memiliki ranah, tetapi tidak memiliki kekuatan. Ia termasuk dalam kategori santo pedang tingkat tinggi yang lebih lemah. Sichuan dan Guro pun serupa. Rumah Cendekiawan Nasional, yang dibangun dengan kekuatan penuh Kekaisaran Lin Yuan, hanya menghasilkan sekelompok santo pedang yang hanya bicara tanpa bertindak. Mereka secara alami kuat di hadapan santo biasa, tetapi begitu mereka bertemu santo pedang setingkat Li Qingyin dan Lin Muzhao, mereka pasti akan menderita, dan bahkan mungkin terbasmi dalam satu gerakan. Tepat pada saat itu, di luar menara Cui Wei, energi suci melonjak dan derap kaki besi bergemuruh. Seorang jenderal berbaju zirah perak, dengan pedang di tangan, memimpin ratusan pengawal kekaisaran dan berdiri di udara. Matanya menyala-nyala saat ia mengamati orang-orang dari istana Guoshi, lalu menatap Dongfang Yusu dan berkata, "Saudaraku, kudengar ada yang menindasmu." Orang yang datang tidak lain adalah Dongfang Ping. Saat ini, Dongfang Ping telah mencapai level Sein pedang tingkat menengah. Ia memiliki aura yang bergejolak, dan pengawal kekaisaran yang dibawanya terdiri dari banyak ahli alam Sein. Kehadiran mereka yang mengesankan memberi kesan bahwa mereka dapat menyapu bersih segalanya. Dongfang Yusu tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, kakak kedua, mau ikut minum bersama?" Dongfang Ping melihat kami dan berkata sambil tersenyum, "Dengan pahlawan muda Bu dan kedua peri di sini, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Kalian berdua lanjutkan minum. Aku akan berpatroli dan memberitahu kalian jika kalian butuh sesuatu." Bagus. Saya terdiam. Dongfang Ping, wakil komandan Garda Kekaisaran, sangat menyayangi adiknya, Dongfang Yusu. Saya yakin begitu Dongfang Yusu mengeluh, Dongfang Ping akan langsung bertindak dan menghabisi sekelompok ahli dari Istana Cendekiawan Nasional. Sudah lama menjadi tradisi keluarga Dongfang untuk berani, belak-belakan, dan berani bertarung. Dari permaisuri api ilahi Dongfang Yue hingga Dongfang Wan, Dongfang Qi, dan lainnya, mereka semua seperti ini. Namun, tampaknya upacara alam atas besok akan cukup meriah. Larut malam, sepupu saya dan Fan Qingyan tiba di kota Kekaisaran Tianzhu. Keesokan harinya, lonceng dan genderang berkumandang, dan suara meriam menggema di seluruh kota Kekaisaran. Kereta-kereta megah sesekali melintas di atas kepala. Para pejabat tinggi dan bangsawan dari seluruh dunia berkumpul di taman belakang Istana Kekaisaran. Setelah mandi dan bersiap-siap, di bawah bimbingan guru senior saya, kakak perempuan saya, Suyan, sepupu saya, dan saya menuju ke upacara akbar. Tempat itu ramai dengan aktivitas, dengan arus orang yang datang dan pergi tanpa henti. Upacara akbar diadakan di altar pengorbanan keluarga kerajaan, dan aula melingkar itu hampir penuh sesak. Sekilas, setidaknya ada 50.000 penonton, bahkan mungkin 100.000. Di tengahnya terdapat deretan panggung pertempuran yang megah. Metode seleksi untuk upacara akbar alam atas sangat brutal dan sederhana, dilakukan melalui format eliminasi tunggal. 8 pemenang terakhir akan lolos ke upacara akbar dunia. Di langit, terbentang 3 istana terbang, salah satunya milik permaisuri hati surgawi. Dari dalamnya, terpancar aura suci yang dalam dan mendalam, bergelora dan menakjubkan. 2 istana terbang lainnya dihiasi dengan panji-panji kekaisaran Lin Yuan dan kekaisaran Huoyu. Tak heran jika Kaisar Lin Yuan dan Huo Yu datang langsung. Tak heran jika kota kekaisaran dijaga ketat, tak hanya oleh pasukan kekaisaran Tianxin, tetapi juga pasukan dari 2 kekaisaran besar lainnya yang berpatroli di sana. Kami duduk satu persatu, dan Sang Zuyue mengatur agar kami duduk di tempat yang sangat menonjol dan bergengsi. Dari kejauhan, terdengar nyanyian panjang, dan sekelompok orang melesat memasuki arena dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka semua mengenakan jubah cendekiawan Konfusianisme dan tampak sangat familiar. Jumlah mereka sekitar beberapa lusin. "Siapa orang-orang ini? Sombong sekali," tanya sepupuku sambil tersenyum. "Orang-orang dari Istana Kekaisaran Lin Yuan hampir berkelahi dengan kita kemarin," kataku. Sombong sekali. Saat kita bertemu mereka di medan perang, kita tak akan menunjukkan belas kasihan." Sepupuku mengerucutkan bibir merahnya, memancarkan kecantikan yang tak terlukiskan. Tak lama kemudian, sekelompok sosok perkasa berjubah merah tua memasuki tempat dari kejauhan. Sang pemimpin memiliki mata tajam yang bersinar terang, dan auranya bagaikan pedang tajam dan mengintimidasi. Kelompok di sekitarnya juga tidak lemah, dengan beberapa santo muda.
Kelompok itu memiliki aura yang luar biasa dan mereka melompat ke kursi penonton, menyilangkan tangan, tampak percaya diri dan tenang. Aku mengerutkan kening dan siapakah orang-orang ini? Kali ini giliran sepupunya yang tahu, dan ia berbisik, orang-orang dari Istana Hus konon adalah para jenius yang dididik dengan cermat oleh Kaisar Huoyu selama bertahun-tahun. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan Kekaisaran Tianxin secara keseluruhan sungguh luar biasa. Bahkan gabungan kekuatan Kekaisaran Lin Yuan dan Huoyu pun tak tertandingi. Hari ini, semua orang dari Istana Hus telah datang. Kurasa Kaisar Huoyu merasa waktunya sudah tepat dan ingin membalikkan keadaan di upacara akbar ini. Lin Muzhao menyipitkan mata indahnya orang yang memimpin pastilah Tan Rang, kepala ahli legendaris Istana Hus. Dia telah mencapai tahap akhir santo pedang tingkat menengah di usia muda. Konon, hampir tidak ada seorang pun di Istana Hus yang mampu menahan 10 pedang dari Tan Rang. Ilmu pedangnya sangat berlebihan. Jika kita bertemu dengannya, kita harus berhati-hati. Baiklah, aku mengerti. Aku mengangguk. Di sampingnya, Master Sangguan Ziyi menatap awan-awan berkabut di kejauhan dengan mata yang dalam dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xuan, tak perlu khawatir. Di antara generasi muda di upacara akbar ini, tak ada yang sebanding denganmu. Kau sudah melewati tahap menyembunyikan kekuatan dan melindungi diri. Sekarang kau hanya perlu bertarung tanpa hambatan dan membawa kejayaan bagi akademi kita. Sangguan Nanfeng mengangguk dan tersenyum, iya. Saya merasa agak bersemangat. Meskipun guru berkata begitu, aku tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan sepupuku dan Suyan. Namun, aku mungkin tidak akan bertemu mereka saat upacara besar memilih 8 orang. Santo Pedang Angin Surgawi, Santo Pedang Rusa Putih, sudah lama tak jumpa. Di udara, sesosok yang diselimuti kabut memancarkan cahaya, membungkuk di udara. Sosok itu memancarkan aura seorang ahli tingkat terlarang, seolah-olah dari alam lain. Bukan master, bukan pula master. Sang Master dan Master Senior menempelkan kedua telapak tangan mereka sebagai balasan. Sosok pria itu melintas, dan aku nyaris tak bisa melihatnya sekilas dengan mata dewaku yang menghunus pedang. Ia menjelma menjadi biksu tua yang tak mencolok dan duduk di bangku penonton yang jauh, tanpa sedikit pun aura seorang santo. Tak lama kemudian, banyak ahli tak terduga lainnya menyambut kedua santo pedang itu dengan penuh hormat. Acara akbar ini sungguh tempat para talenta terpendam beraksi. Di saat yang sama, hal ini juga mencerminkan peningkatan status guru dan paman senior setelah mencapai gelar pedang suci. Jika mereka masih bergelar pedang suci, maka para ahli tingkat sage mungkin tidak akan begitu sopan kepada mereka. Lagi pula, dua pedang suci tingkat terlarang sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas di alam atas. Selain ahli tingkat tinggi seperti pohon anggur ilahi dan yang mulia Konfusianisme, mereka tidak lagi takut pada siapapun. Saat itu, Li Qingyin menatapku dengan mata indahnya dan berkata, Fudi, pertempuran melawan binatang buas yang terperangkap akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Seekor binatang yang terpojok sedang bertarung. Tanyaku dengan heran. Ya, mulutnya sedikit menganga, dan dia cukup terkejut kau bahkan tidak melihat daftar nama dan aturan untuk acara akbar yang ada di ruangan ini, kan? Saya tidak menyadarinya. Seketika, wajah cantik Li Qingyin dipenuhi rasa tak berdaya saat ia berkata, begini, upacara agung alam atas sebenarnya hanya berlangsung 1 hari. Untuk menghemat waktu, acara pertama adalah kontes binatang buas. Semua peserta dibagi menjadi 32 kelompok dan memasuki 32 tahap pertempuran. Hanya 1 orang dari setiap kelompok yang bisa menang, yang secara langsung menentukan 32 teratas. Ini membuatnya mudah. Kita hanya perlu memilih 8 orang terkuat dari 32 orang tersebut. Aku mengerti, tidak masalah sama sekali. Lin Muzhao terkekeh, adik kecil, jangan remehkan lawanmu. Sekalipun itu pertarungan antar binatang buas yang terperangkap, kita masih bisa menggabungkanmu dengan orang-orang yang sangat kuat. Tahu, ... Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang suci bermekaran di langit, dan Sang Zuyue berdiri di bawah cahaya suci itu, memegang dekrit kekaisaran di tangannya. Ia mulai membacakan dekrit permaisuri hati surgawi, yang tak lebih dari sekadar sambutan bagi tamu-tamu terhormat dari segala penjuru dan ajakan untuk bersama-sama menempa kejayaan abadi alam atas. Setelah Sang Zuyue selesai membaca, seorang jenderal agung melangkah ke udara. Ia adalah Gu Peng, pemimpin 10 marsekal. Ia memegang segel militer di tangannya dan berkata dengan suara berat sekarang, mulai berkumpul. Saat berbicara, Gu Peng tiba-tiba menghancurkan lencana militer di tangannya. Seketika, lencana itu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan ke berbagai penjuru tempat seolah-olah memiliki roh. Beberapa pecahan terbang ke arah saya, sepupu saya, Li Qingyin, Lin Muzhao, dan saya, mendarat di depan kami satu persatu, beresonansi samar dengan jejak kehidupan.
Pecahan lencana militer di depan saya mekar dengan kata 11. Kelompok 11, benar sekali. Aku meraih Bingsang, tetapi ketika aku mendongak, aku bertemu pandang dengan Gu Peng. Dia mengenaliku, kami telah melewati suka dan duka bersama di negeri pengasingan, menjalin ikatan tertentu. Tatapannya juga cukup ramah, seolah-olah dia sudah menganggapku sebagai salah satu faksi Bingbu. Dan memang benar sepupuku juga dari Bingbu, dan dia juga bukan seorang konservatif. Semua peserta diminta untuk menuju ke platform pertempuran masing-masing dan bersiap untuk pertarungan yang sengit. Ingat, pertarungan akan berakhir ketika target tertangkap, tetapi siapapun yang dengan sengaja membasmi orang lain akan dieksekusi dengan tebasan lambat. Suara Gu Peng, yang dipenuhi dengan kekuatan suci, bergema di seluruh tempat, terus-menerus menggetarkan kerumunan. Pergi, guru dan paman senior berkata dengan tenang. Kami semua mengangguk, dan kami berempat berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang menjauh. Aku langsung menuju tempat nomor 11, sementara sepupuku bergegas menuju panggung pertempuran nomor 4. Li Qingyin di nomor 13, dan Lin Muzhao di nomor 31. Berdasarkan pengelompokan ini, kami ditakdirkan untuk tidak bertemu dalam duel. Suara mendesing. Begitu tubuhku mendarat di panggung pertempuran, aku tiba-tiba merasa tubuhku menyusut dengan cepat. Panggung pertempuran, yang awalnya hanya berukuran 10 kaki persegi, menjadi luar biasa besar. Ternyata itu adalah artefak magis yang halus. Ketika akhirnya aku mendarat di panggung pertempuran, luasnya sudah seperti lembah, dengan pepohonan kuno dan bebatuan tajam di mana-mana. Di sekelilingnya, sosok-sosok terus berjadewa, menghantam panggung pertempuran. Di antara mereka terdapat para santo dan setengah dewa. Upacara agung alam atas tahun ini berbeda dari sebelumnya. Upacara ini memilih kultivator dari 100 tahun terakhir, sementara upacara sebelumnya memilih kultivator dari 50 tahun terakhir. Hasilnya, Li Qingyin, yang hanya berada di alam setengah suci, berhasil menjadi orang pertama yang hadir. Kali ini, upacaranya benar-benar berbeda. Ada banyak Sein berusia di atas 50 tahun di mana-mana, sehingga semakin sulit untuk menonjol. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang memasuki arena pertempuran. Jumlah pesertanya cukup besar berdasarkan pengelompokan ini, jumlah totalnya seharusnya sudah lebih dari 3.000, termasuk banyak individu luar biasa dari berbagai klan. Kebanyakan orang tidak saling kenal, tetapi 3 orang dari Istana Cendekiawan Nasional Kekaisaran Lin Yuan berkerumun, menatapku tajam. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang Sein pedang tingkat rendah, berusia sekitar 50 tahun, seorang pria parubaya. Ia melirikku dengan tatapan sinis, lalu berkata dengan suara berat, "Tuan-tuan, bahkan masuk 32 besar saja sudah cukup untuk membawa kejayaan bagi keluarga kalian. Tapi kelompok ini punya seorang ahli sejati, ahli peringkat Sein Bu Yixuan. Bagaimana kalau kita bergabung dan memaksa Bu Yixuan keluar dulu?" 2 anggota Akademi Kekaisaran lainnya berkata serempak, "Setuju." Sebagian besar yang lain tetap diam, hanya beberapa yang menunjukkan ekspresi bersemangat. Melihat ini, pendekar pedang berpangkat rendah dari negara bagian melanjutkan, "Ini strategi, bukan masalah dendam pribadi. Kita semua ingin berkontribusi pada alam atas. Dengan kebenaran di garis depan, setiap orang harus bertindak berani. Dengan kesempatan yang ada, bagaimana kita bisa mengalah?" Kata-kata ini menyentuh hati banyak orang, dan akhirnya puluhan tokoh berpengaruh pun menanggapi, "Ya, meskipun Bu Yixuan kuat, dia mungkin bukan orang yang paling cocok untuk menghadiri upacara agung dunia. Kita punya kesempatan di depan mata, mengapa tidak memperjuangkannya? Mari kita paksa Bu Yixuan pergi dulu, baru kita tentukan pemenangnya." Kelompok ini perlu bersatu. Aku tak kuasa menahan senyum, dan tiba-tiba niat pedangku meledak. Aku menyerang langsung, api dunia berputar di sekujur tubuhku. Aku mengangkat tangan dan menunjuk, melepaskan seberkas teknik pedang rusa putih yang melesat lurus ke arah pendekar pedang peringkat bawah dari Istana Cendekiawan Nasional. Aku berkata, "Jika kau bisa menahan 3 serangan pedangku, kujamin kau akan masuk 32 besar. Bagaimana? Berani sekali kau." Pendekar pedang tingkat rendah itu meraung, melompat ke udara, dan pedang panjangnya beradu dengan teknik pedangku. Ledakan. Dia memang cukup terampil dalam pertarungan pertama, dia belum sepenuhnya kehilangan kendali. Tiba-tiba, amarahnya berkobar, dan dia menaikkan auranya secara signifikan, meraung, "Kau tidak istimewa." Aku tersenyum dalam hati. Aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku pada serangan pedang pertama, itu hanya uji coba, tapi dia benar-benar menganggapnya serius. Serangan pedang kedua, lupakan debu. Kali ini aku menggunakan setengah kekuatanku. Ledakan. Dengan suara keras, santo pedang tingkat rendah itu terlempar ke udara, menyemburkan darah. Jika aku tidak menarik sebagian besar niat pedangku, tebasan pedang ini sudah cukup untuk menghancurkannya.
Fakta bahwa seorang santo pedang tingkat rendah yang bermartabat dikalahkan hanya dalam 2 gerakan mengejutkan 2 anggota garda kekaisaran yang tersisa. Aku melangkah ke panggung pertempuran di tengah kekacauan dunia. Dengan ayunan pedang tulang abadiku, 4 lapis bayangan jiwa pedang meletus, api dunia berputar-putar, dan lapisan-lapisan wilayah penindasan melonjak keluar. Aku berkata dengan suara berat, kalian semua tak ada tandingannya. Mundur, siapapun yang berani bergerak lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ledakan, secerca api dunia berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyapu arena pertempuran, membuat semua orang mundur berantakan, wajah mereka pucat pasi. Lupakan saja tentang menantang mereka saat ini, tak seorang pun memiliki tekad untuk bertarung. Tekanan api Rerun Dewa Suci kelas 1 sungguh luar biasa. Dalam sekejap, semua orang menggelengkan kepala, terbang, dan memilih untuk menyerah. Semangat heroik membuncah di dadaku. Perasaan ini sungguh menggembirakan. Tuanku benar, setelah sampai sejauh ini, aku tak perlu lagi menyembunyikan kekuatanku. Aku harus berjuang sekuat tenaga dan membuat seluruh dunia tahu namaku. Inilah saatnya untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, dan perjuangan untuk membuat semua orang mengingat namaku. Lebih dari 100 kontestan pergi dalam sekejap mata, hanya menyisakan saya di seluruh panggung. Gu Peng yang melayang di udara mengangguk dan tersenyum. Bu Yixuan, kamu berhasil masuk 32 besar. Kembali ke posisimu. Bagus. Sambil membawa pedang tulang abadi, aku bergegas keluar dari dunia roh arena pertempuran. Ketika aku terbang kembali ke sisi tuanku dan duduk, aku mendapati bahwa pertempuran di 31 arena pertempuran lainnya belum berakhir. Di arena pertempuran keempat, sepupuku, yang menghunus tombak Phoenix perak, bagaikan Valkyrie yang tak tertandingi, tubuhnya menyemburkan api abadi yang tak terhentikan. Phoenix perak telah mengalahkan sekelompok prajurit kuat dari segala penjuru, sehingga kemenangan mereka tinggal menunggu waktu. Melihat panggung pertempuran Li Qingyin, ia sama dominannya. Pedang Qingyinnya mengalahkan 2 pendekar pedang suci berturut-turut, membuat yang lain tercengang. Alasan mereka tidak segera meninggalkan panggung pertempuran mungkin hanya untuk melihat sekilas kecantikannya dari dekat. Lagi pula, kesempatan untuk melihat kecantikan nomor 1 legendaris dari alam atas begitu dekat terlalu langka, dan bahkan menerima beberapa pukulan pun akan sepadan. Sementara itu, pertempuran di panggung kakak senior Lin Muzhao berlangsung cukup sengit. Seorang pendekar pedang tingkat menengah dari wilayah lain bertarung tanpa henti, sementara yang lain juga terlibat dalam pertempuran sengit. Ini memang pertempuran binatang buas yang terperangkap, dan tidak akan berhenti sampai yang terkuat ditentukan. Mereka mulai mengamati lawan-lawan mereka dengan saksama dan terkejut mendapati bahwa bahkan 3 pengawal dekat permaisuri tingkat Santo Pedang, Sang Zuyue, Zhong Chaoyu, dan Qia, ikut serta dalam seleksi. Wajar saja, mereka semua masih muda, dan wajar saja jika mereka ikut serta dalam upacara akbar ini. Terlebih lagi, ketiganya sangat kuat dan telah menonjol di kelompok masing-masing. Berikutnya adalah Kai Wen, Si Chuan, dan Gu Rou dari Istana Guoshi, serta beberapa ahli dari Istana Huus. Mereka semua memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua orang dan mengalahkan lawan mereka satu persatu, dan akan segera memasuki 32 besar. Tidak lama kemudian, sepupu saya terbang dari panggung dan muncul sebagai ahli kedua di antara 32 teratas. Mengikuti dari dekat, Li Qingyin, Si Chuan, dan Sang Zuyue juga meraih kemenangan satu demi satu. Di antara mereka, orang yang paling tersembunyi adalah Sang Zuyue. Ia adalah santo pedang nomor 1 di antara sejarawan wanita dekat permaisuri dan telah mencapai puncak santo pedang tingkat atas. Konon, ia hanya selangkah lagi untuk menjadi santo pedang bergelar. Ternyata, ia adalah kuda hitam yang sesungguhnya. Anehnya, Nona Sang juga ikut seleksi. Li Qingyin tersenyum dengan lesung pipitnya dan berkata, sepertinya satu tempat lagi di 8 besar sudah ditentukan. Kuharap aku tidak bertemu dengan Lady Sang. Ya, ilmu pedang Sang Zuyue sangat hebat. Daripada melawannya, aku lebih suka melawan Li Qingyin. Setidaknya dari segi tingkat keahlian, tidak ada kekalahan telak yang mengerikan. Tak lama kemudian, hasil dari 32 platform pertempuran terungkap satu persatu. Di kejauhan, batu-batu raksasa roh artefak yang tertata di sekitar lokasi memantulkan daftar pertempuran di udara, dan 32 nama muncul satu persatu. Selanjutnya, tibalah saatnya daftar pertempuran untuk menentukan pemenang. Gu Peng memegang gulungan strategi militer di tangannya, berdiri di langit, dan berkata tak perlu dikatakan lagi, semuanya bertarung satu persatu sesuai urutan daftar pertempuran. Suara gemuruh datang dari langit, dan sebuah platform pertempuran baru, berukuran beberapa puluh kaki, membentang di atas awan. Prasasti di sekitar platform bersinar terang, dan platform itu dikendalikan oleh 4 tetua dari Kementerian Perang Istana Kekaisaran. Pada saat ini, dinding pembatas perlahan runtuh,
dan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dan nomor 2 terbang ke platform pertempuran dan mulai bertarung. Setelah beberapa lusin gerakan, salah satu dari mereka terbang keluar dan dikalahkan. Segera setelah itu, sepupunya melompat ke udara, sosok anggunnya terpancar dari balik jubahnya. Dengan jentikan tangannya yang lembut, tombak Phoenix perak berubah menjadi cahaya merah menyala, dan lawannya tak lain adalah seorang saint tingkat rendah paruh baya dari rumah cendekiawan nasional. Si cantik peringkat kedua dalam peringkat kecantikan alam atas, permaisuri api ilahi, Bu Suanyin yang legendaris, sungguh sesuai dengan reputasinya sebagai wanita cantik dengan keanggunan yang tak tertandingi, membuat siapapun tak bisa berkata-kata. Sebelum ia sempat selesai bicara, sepatu bot tempur sepupunya sudah mendarat di wajahnya. Sebuah serangan telak dengan tombak Phoenix perak membuat sesosok tubuh terlempar dari panggung pertempuran. Dalam satu gerakan, sebelum ia sempat selesai bicara, ia terpental. Di udara, Gu Peng, yang menyaksikan pertempuran itu, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya dan bergumam, generasi muda kultivator wanita benar-benar sangat mudah tersinggung. Sepupuku terbang kembali ke sisiku, sambil membawa wangi yang lembut, dan bertanya, bagaimana? Kekuatannya bagus, tetapi sudutnya agak meleset, kataku. Setelah beberapa pertempuran, tibalah giliranku. Ketika aku menembus udara dan mendarat di panggung pertempuran, lawanku juga muncul di tengah awan kekacauan. Ia adalah seorang santo tingkat rendah yang sangat menguasai aturan ruang. Ia tampak cukup tua, mungkin hampir 100 tahun, tetapi ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi alam atas. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka bertindak. Saat aku melepaskan lusinan serangan pedang dari udara dengan pedang tulang abadi, aumannya mengguncang langit, mengacaukan aturan ruang dengan teriakannya. Kemudian, dia membanting telapak tangannya dengan liar ke udara, matanya berkilat tajam, dan berkata, aku tidak peduli ahli peringkat Saint macam apa kalian, aku akan menghancurkan kalian semua. Udara hampir sepenuhnya dipenuhi jejak telapak tangan. Orang ini memang telah menguasai aturan spasial hingga tingkat tertentu, tetapi, kekuatannya jauh lebih lemah. Ia mengangkat tangannya, dan api dunia meletus, seolah-olah api yang berkobar mencairkan es dan salju. Jejak telapak tangan yang dilepaskannya di udara langsung musnah. Kemudian, di bawah benturan dengan alam pedang bulu sejati, ia memuntahkan seteguk darah dan menghantam dinding panggung pertempuran di belakangnya. Ia berada dalam kondisi menyedihkan, tubuhnya bergoyang, dan ia menggertakkan giginya dan berkata, keahlian macam apa yang bisa menang dengan api rerun Dewa Suci? Beranikah kau melawanku dengan kekuatan aturan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengayunkan pedang panjangku dan melepaskan niat pedang, memadatkan 4 lapisan bayangan jiwa pedang, yang berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke depan. Inilah kekuatan tertinggi yang menyatu di ranah pedang dan hati. Dalam hal kecepatan dan kekuatan ini hampir mencapai batas aturan. Seberkas cahaya menembus kehampaan yang kacau dan langsung menusuk ujung hidungnya, tetapi ia tak mampu bereaksi sama sekali. Matanya terpaku pada aliran pedang yang mengalir di depan hidungnya. Ketika aku menjentikkan pergelangan tanganku dan mengubah arah pedang itu, aku menghantamkannya ke dinding pembatas platform pertempuran. Setelah suara ledakan, ia bereaksi. Wajahnya langsung berkeringat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku kalah. Jelas, dia kalah lebih menyedihkan lagi dalam hal aturan. Ia melesat dari panggung dan memasuki 16 besar. Satu kemenangan lagi akan memungkinkannya melaju ke 8 besar dan mengamankan tempat di upacara dunia. Kemenangan saya tampaknya tidak mengejutkan siapapun, semuanya terjadi secara alami. Pada pertandingan berikutnya, Li Qingyin mengalahkan lawannya dalam 3 gerakan dan menang. Satu persatu, nama-nama pemenang muncul, dan satu persatu, nama-nama pecundang perlahan memudar di papan peringkat pertempuran hingga akhirnya menghilang. Di udara, tawa, kekesalan, dan desahan terdengar dari 3 istana terbang. Jelas, beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Khususnya, istana terbang Kekaisaran Bulu Api dipenuhi amarah. Kaisar Bulu Api tampak agak murka. Dari murid-murid istana Rawa Api yang masuk 16 besar, hanya satu yang tersisa. Hanya Tan Rang yang berhasil masuk, dan yang lainnya tereliminasi. Di sisi lain, Kekaisaran Hati Surgawi tidak hanya memiliki kami, tetapi bahkan Dong Fang Qi dan Dong Fang Ping telah menang satu demi satu, benar-benar mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Secara nama, ada 3 kerajaan besar di alam atas. Kenyataannya, Kaisar Bulu Api dan Kaisar Lin Yuan tahu bahwa kekuatan nasional mereka tidak cukup untuk melawan Kekaisaran Hati Surgawi. Oleh karena itu, mereka sangat waspada terhadap permaisuri Hati Surgawi, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka telah menjadi negara bawahan. Jika bukan karena kekacauan di tanah pengasingan dan upacara agung dunia yang akan datang, Dong Fangwan mungkin akan mampu memimpin 3 pasukan untuk melancarkan kampanye melawan 2 kerajaan besar lainnya dan kemudian menyatukan seluruh wilayah alam atas.
Segera setelah itu, babak eliminasi akhir akan berlangsung, pertarungan krusial untuk memperebutkan tempat di ajang kelas dunia. Sepupu saya adalah orang pertama yang naik ke panggung, dan dia mengalahkan Dong Fangping hanya dalam 7 gerakan. Ketika Dong Fangping turun dari panggung pertempuran, wajahnya pucat pasi. Ia tampaknya sudah menduga hasil ini, tetapi ia tidak menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan dan telak. Hanya dalam 7 gerakan, bukan hanya keunggulan sepupunya yang memiliki tubuh suci Phoenix Api dan mencapai kesucian melalui cara fisik, tetapi juga keunggulan mutlaknya dalam hal kekuatan fundamental. Segera setelah itu, Sang Zuyue mengalahkan Qia, yang juga merupakan pejabat wanita dekat permaisuri, dalam 10 gerakan, dan memenangkan tempat di upacara agung dunia, seperti yang diharapkan. Pertarungan berikutnya adalah giliranku, dan lawanku sangat kuat. Dia adalah Zhong Chaoyu, salah satu pelayan dekat permaisuri. Dia sangat cantik dan juga seorang santo pedang tingkat menengah. Dilihat dari auranya, ranah Zhong Chaoyu sudah berada di tahap akhir santo pedang tingkat menengah. Selain itu, dia telah diberi bimbingan oleh permaisuri dari waktu ke waktu, jadi kultivasinya tidak buruk. Dia adalah lawan yang tangguh. Saat kami berdua mendarat di panggung pertempuran, Zhong Chaoyu mengerutkan bibir merahnya dan berkata lembut, awalnya aku ingin pergi ke upacara agung dunia untuk membuat hidupku berarti, tapi aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sepertinya tempat ini ditakdirkan bukan milikku. Namun, aku masih ingin menguji seberapa kuat dirimu, orang yang telah memenangkan pujian yang mulia. Mohon pencerahannya, Nyonya Zhong. Mohon pencerahannya. Zhong Chaoyu menghunus pedangnya, dan begitu pedang itu meninggalkan sarungnya, terdengar dentingan tajam. Bila pedang itu berubah menjadi cahaya putih, membawa pilar pedang yang melesat ke langit dan menyerang leherku. Kecepatan dan kekuatannya sungguh mengerikan, dan api rerun dewa suci berkobar di dalam niat pedang itu. Ia benar-benar membuktikan reputasinya sebagai dayang permaisuri. Ia sangat kuat. Pedang tulang abadi bergetar, api dunia mengalir, dan gumpalan niat pedang berputar di sekitarku. Saat aku menghunus pedangku, wujud mendalam teknik pedang rusa putih berkembang, seolah-olah aku telah sepenuhnya menguasai dunia, menyegel semua arah serangan Zhong Chaoyu. Rantai aturan runtuh, membentuk serangan pemusnah yang melesat ke arah Zhong Chaoyu. Oh, ia tercengang, senyum mengembang di bibirnya. Niat pedangnya mengalir mulus saat ia mengubah jurusnya, energi pedangnya tiba-tiba melunak dan melilit rantai aturan Dao Agung, bagaikan pita yang kembali menyerang leherku. Sungguh hebat Zhong Chaoyu. Penguasaannya atas kekuatan pedang lembut telah mencapai tingkat keahlian yang sempurna. Menghadapi serangan pedang dahsyat Zhong Chaoyu, aku tetap tak tergerak, niat pedang mengalir di sekelilingku, dan langsung menggunakan jurus pertama teknik pedang rusa putih, tanpa pikiran, tanpa diri. Seketika, semua yang ada di depan matanya lenyap. Ia bertindak tanpa bertindak, dan niat pedang yang mengalir di sekujur tubuhnya membentuk genangan air, menyebabkan serangan pedang Zhong Chaoyu lenyap seolah-olah seekor lembu lumpur yang memasuki laut. Tanpa hati atau diri adalah jurus pertama dari teknik pedang rusa putih, dan juga yang terlemah dalam hal kekuatan, namun jurus ini menekan serangan pedang Zhong Chaoyu dalam hal aturan. Sikat, Zhong Chaoyu tiba-tiba menarik pedangnya, seluruh tubuhnya melayang beberapa meter jauhnya tertiup angin. Matanya yang indah berkilat terkejut saat ia berkata, aku mengaku kalah. Aku mengagumi kepiawaianmu dalam berpedang. Aku mengangguk penuh terima kasih. Menyerahnya Zhong Chaoyu saat ini sama saja dengan membantuku. Dia bisa saja terus bertarung dan menguras sebagian energi suciku, yang pasti akan memengaruhi peringkatku. Tapi dengan menyerah, dia telah berbuat baik padaku. Kompetisi yang tadinya kurang sengit berakhir begitu saja. Tidak ada adegan pertarungan yang memukau seperti yang dibayangkan orang-orang. Hasilnya ditentukan hanya dalam beberapa langkah. Namun, mereka yang tahu masih bisa melihat petunjuknya. Akibatnya, hanya segelintir orang suci yang kuat di antara kerumunan yang memberikan sorakan dan tepuk tangan singkat. Pertandingan berikutnya akan terjadi antara Li Qingyin dan Ishikawa, bentrokan lain antara Kekaisaran Tianxin dan Istana Guoshi. Sebagai salah satu dari 10 pendekar terkuat di Istana Cendekiawan Nasional, Ishikawa memang arogan. Lagi pula, ia dan Li Qingyin sama-sama pendekar pedang tingkat menengah, jadi ia tidak dirugikan dalam hal ranah. Bahkan, saat Li Qingyin melangkah ke panggung pertempuran, Ishikawa mengerutkan kening dan berkata, "Pri Qingyin, pedang tidak punya mata. Hati-hati, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Dentang, saat pedang giok putih terhunus, Li Qingyin memancarkan aura elegan dan halus. Gaun istana putihnya dipenuhi pesona para dewa. Bahkan saat ia mengaktifkan niat pedangnya, hembusan angin surgawi mengalir di sekelilingnya, dan auranya tiba-tiba menjadi luar biasa kuat dan agung. Sepertinya ia telah menerima ajaran sejati Sangguan Nanfeng selama masa pengasingannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ishikawa bersiul pelan dan melancarkan serangan telapak tangan dari udara. Serangan telapak tangan ini diselimuti aura pedang,
dan saat serangan telapak tangan dilepaskan, puluhan aliran energi pedang meledak, seolah-olah puluhan bilah pedang tajam telah dibelah, menyapu semua yang ada di jalurnya dengan kekuatan yang luar biasa. Mendesis, Li Qingyin berdiri di tengah angin, memancarkan aura yang menyatu. Dengan jentikan ringan pedang panjangnya, ia melancarkan serangan pedang sempurna di bawah alam penyembuhan angin surgawi, langsung menembus aura pedang Ishikawa. Dengan suara dentang pelan, aura pedang tersebut mengguncang aura pedang Ishikawa, membuatnya terhuyung mundur, tampak agak berantakan. Sangat kuat, wajah Ishikawa sedikit pucat. Ia sudah merasakan celah di antara kedua pendekar pedang tingkat menengah itu. Ia telah dihancurkan oleh pedang ini, baik dari segi kekuatan maupun aturan. Hanya karena Li Qingyin tidak memiliki niat membasmi, ia terluka. Ia tampak ragu-ragu dan membeku di udara. Ia menatap istana terbang Kaisar Lin Yuan. Dalam sekejap mata, tatapannya menjadi tegas. Ia tiba-tiba membelah telapak tangannya, dan energi sucinya melonjak ke langit, mengembun menjadi bayangan pedang Dharma emas yang menghantam lawannya. Li Qingyin tetap diam, tetapi suara pedang Qingyin semakin tajam. Dengan sedikit mengangkat lengan gioknya, ia melancarkan tusukan pedang sempurna lainnya, mencapai batas alam penyembuhan angin surgawi dalam hal kekuatan dan aturan. Ledakan, serangkaian suara aturan runtuh dan meledak terus terdengar. Kali ini Ishikawa menderita kekalahan telak. Aura pedang pelindung di bahunya tertusuk, dan seutas darah suci kemasan mengalir turun, membuatnya tampak sangat menderita. Seorang santo pedang tingkat menengah akan menjadi Grandmaster di kekaisaran manapun, dan Ishikawa adalah petarung kelas berat di Akademi Kekaisaran Lin Yuan. Namun, ia menderita kekalahan telak di acara akbar seperti upacara alam atas. Di bawah pedang Qingyin, ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan dan tidak memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Saya kalah. Ishikawa menangkupkan kedua tangannya dalam posisi memberi hormat, lalu berbalik dengan marah, sementara tatapan Li Qingyin dalam dan tenang, seolah semuanya terjadi secara alami. Dalam pertempuran berikutnya, Kai Wen, kepala ahli dari Rumah Cendekiawan Nasional, melompat ke panggung pertempuran dengan tangan di belakang punggung, menunjukkan sikap seorang Grandmaster. Pendekar pedang tingkat tinggi ini memang sangat kuat. Dilihat dari generasi muda Kekaisaran Tianxin, jumlah jenius yang dapat menyainginya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, lawan Kai Wen sangat misterius. Ia adalah seorang pria berjubah hitam, dengan aura yang kuat dan ilmu pedang yang kuat. Wus, ruang itu sedikit terdistorsi, dan sesaat kemudian orang itu sudah berada di panggung pertempuran. Aku melihat lagi namanya di papan peringkat pertempuran, yang merupakan karakter merah darah. Xin. Siapa kau sebenarnya? Berhentilah sok misterius. Kai Wen perlahan menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, semua orang yang berdiri di panggung pertempuran ini dulunya adalah seorang jenius yang terkenal. Siapa kau sebenarnya? Apa kau percaya padaku? Xin perlahan mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajah familiar yang samar-samar terasa familiar. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura tampan. Terlebih lagi, aura pedangnya sangat kuat, dan wajahnya dipenuhi luka-luka pedang, yang semuanya sudah tua dan belum dimurnikan oleh energi suci, menambah aura pembasminya. Penerus kuil suci kuno. Aku berdiri tiba-tiba, alisku berkerut. Di peron, penerus kuil kuno menatapku dan tersenyum tipis Bu Yixuan, lama tak jumpa. Aku tak menyangka kita akan bertemu di upacara agung alam atas. Keterampilanmu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, kataku. Dia mengangkat sebelah alisnya, kemajuanmu semakin membuatku terkesan. Setelah pertarungan ini, kita berdua akan lolos ke ajang kelas dunia. Kuharap kita masih bisa bekerja sama nanti. Aku perlahan duduk, dan saat aku duduk, Kai Wen langsung meledak, suaranya membara karena amarah saat ia mendesis, jadi kau satu-satunya pewaris kuil kuno yang legendaris. Tapi, kau terlalu arogan. Kuil kuno yang telah runtuh bertahun-tahun, apa kau pikir kau bisa melawan langit atau bersaing dengan Rumah Cendekiawan Nasional kita? Penerus kuil suci kuno mengangkat tangannya dengan lembut, dan sebuah pedang kuno muncul dari lengan bajunya, dipenuhi aura kuno dan abadi. Di dalamnya, rune spiritual yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, jumlahnya lebih dari 8.000, jauh melampaui pedang tulang abadi milikku. Saat auranya meletus, pusaran niat pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Aura penerus kuil suci kuno jelas telah mencapai tahap akhir alam suci pedang atas. Memang, kemajuan ini sangat luar biasa. Ditambah dengan dasar seni bela dirinya, Kai Wen memang selangkah lebih lambat. Dia menunjuk dengan jarinya dan berkata dengan tenang, aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Orang menyebalkan. Kai Wen meraung, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pedang panjangnya bergetar, menghasilkan serangkaian suara berdentang, mengeluarkan seluruh kekuatan santo pedang yang unggul. Ia bagaikan pedang suci yang cemerlang dan jernih, berdiri di udara, dan gelombang niat pedang menghancurkan bagaikan gunung. Seluruh medan pertempuran langsung diselimuti oleh cahaya pedang.
Sungguh pendekar pedang tingkat tinggi yang tangguh. Saat marah, auranya sungguh luar biasa. Sedemikian rupa sehingga ketika Kei Wen mengerahkan seluruh kemampuannya, lebih dari separuh penonton di panggung berdiri kaget dan tak bisa lagi duduk diam. Inilah adegan yang mereka nanti-nantikan, sebuah permainan pedang yang luar biasa tersaji, duel antara dua pendekar pedang tingkat tinggi. Aturan dan perebutan kekuasaan yang terlibat adalah sesuatu yang tak akan pernah disaksikan banyak orang seumur hidup mereka. Penerus kuil kuno melancarkan serangannya, menghunus pedang kuno yang dikelilingi gumpalan energi putih, seolah membangkitkan kekuatan misterius dari masa lalu. Dengan lambaian tangannya, ia melepaskan cahaya pedang yang melesat ke arah Kei Wen. Meskipun momentum pedang Kei Wen yang melonjak tampak tak tertandingi, momentum itu dengan mudah dinetralkan oleh tebasan pedang biasa dari penerus kuil kuno. Rasanya seperti pedang tajam yang membelah tirai air. Begitu aturan dilanggar, seluruh konsepsi pedang mulai runtuh. Berani sekali kau, Kei Wen meraung, tubuhnya melayang ke udara, pedang di tangannya berjadewa satu demi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang bergejolak, dipenuhi esensi bintang-bintang. Di belakangnya, tiga roh pedang bangkit dan jatuh, seolah-olah seorang dewa yang menghunus pedang melepaskan lusinan niat pedang penuh kekuatan ilahi kepada kultivator fana itu. Kekuatan pedang itu terlalu dalam, mendistorsi pemandangan pertempuran. Api suci yang berkobar berbenturan, seolah membalikkan keadaan dalam sekejap dan memaksa penerus kuil suci kuno itu ke dalam situasi putus asa. Dengan jubah hitam berkibar di belakangnya, penerus kuil kuno itu mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Pedang panjangnya terhunus lurus ke langit, dan dengan siulan tajam, ia melepaskan tebasan pedang yang tak tertandingi. Teknik pedang itu dipenuhi energi kuno, seolah-olah tebasan pedang dari seorang santo kuno yang sedang tertidur. Tebasan pedang ini luar biasa kuat, menembus segala kebusukan dan langsung menghancurkan serangan dahsyat Kei Wen. Ia mengayunkan pedang panjangnya di udara dan menebas Kei Wen. Bermimpilah, Kei Wen melompat ke udara, melepaskan energi sucinya. Dalam satu tarikan napas, ia bergeser ke samping 5 kali, nyaris menghindari jurus mematikan penerus kuil suci kuno. Di saat yang sama, ia melepaskan kekuatan sucinya untuk menyerang balik. Dalam sekejap, sosok keduanya menjadi ilusi. Udara dipenuhi percikan api keemasan dari benturan bilah pedang, serta suara badai teredam yang terbentuk oleh benturan dan penghancuran dua api rerun dewa suci. Dalam pertempuran ini, Kei Wen menggunakan segala cara, tetapi kartu trufnya ditekan dan dinetralkan satu persatu. Penerus kuil kuno selalu berada di atas angin, membuat Kei Wen tak berdaya membalikkan keadaan. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara dua pendekar pedang tingkat tinggi. Kei Wen masih berhasil bertahan lebih dari 100 jurus, dan panggung pertempuran bahkan hangus terbakar merah oleh api rerun dewa suci. Akhirnya, di bawah tebasan pedang dahsyat dari penerus kuil kuno, Kei Wen merintih, jatuh dari panggung pertempuran dengan luka di dada, dan dikalahkan. Semua orang menghela napas lega. Pertempuran ini terlalu seru dan intens. Nyatanya, hanya orang suci setingkat saya, Li Qingyin, Lin Muzhao, sepupu saya, dan saya yang bisa melihat segalanya di medan perang. Penerus kuil kuno selalu mempertahankan inisiatif di medan perang tanpa kejutan atau bahaya. Namun, bagi mereka yang kultivasinya sedikit lebih rendah, setiap serangan balik Kei Wen sangat mematikan dan mencengangkan. Oleh karena itu, banyak orang sesekali berseru kaget dan menahan napas untuk kedua belah pihak. Tempat lain untuk upacara agung dunia telah diberikan kepada penerus kuil kuno. Di sisi lain, Istana Cendekiawan Nasional berada dalam posisi yang sulit. Selain Gurou, semua cendekiawan nasional mereka yang berhasil masuk 16 besar telah kembali dengan tangan kosong. Lawan Gurou adalah kakak perempuannya, Lin Muzhao, yang peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. Istana Cendekiawan Nasional Kekaisaran Lin Yuan tampaknya datang dengan harapan tinggi, tetapi akan kembali dengan kekecewaan dan kekalahan telak. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar bagi mereka. Di udara, 3 istana terbang terbentang, dan dari istana pusat terdengar tawa lembut permaisuri Tianxin Kaisar Lin Yuan. Tampaknya rumah cendekiawan nasional tidak mampu memenuhi harapan Anda. Perjalanan ini hanya untuk mengasah mereka, bukan untuk memperebutkan tempat. Permaisuri Tianxin, Anda tidak perlu berkomentar sarkastis. Ah, itu bagus. Dari istana terbang lain terdengar suara Kaisar Huoyu. Generasi muda Kekaisaran Tianxin memang luar biasa. Kekaisaran Tianxin dikaruniai begitu banyak pemuda berprestasi, sungguh patut ditiru. Keajaiban istana Hu juga cukup bagus. Dong Fangwan mengatakan sesuatu yang acuh tak acuh, tetapi membuat Kaisar Huoyu terdiam. Istana Hu, selain Tan Rang, juga akan musnah seluruhnya, dan situasinya tidak optimis. Selanjutnya, Tan Rang dan Dong Fangqi bertarung sengit dan mengalahkan lawan-lawan mereka untuk memperebutkan tempat di World Grand Ceremony.
Pertarungan terakhir di babak 16 besar adalah antara kakak perempuan Lin Muzhao dan Gurou. Keduanya merupakan pendekar pedang tingkat menengah tahap akhir, tampaknya berada pada level yang sama, tetapi kakak senior telah dibimbing secara pribadi oleh gurunya, Sang Guanzi, dan telah memiliki kitab suci angin surgawi kuno yang sempurna, yang jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Gurou. 1130.